Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita, Phrasing the World I Built a Doomsday Safe House. Bab 1223-1234, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi. Zhang Yi dan Yang Xinxin tiba di kediaman mereka dan memberitahu semua orang bahwa mereka dapat bersiap untuk pergi ke Tianhai. Aku serahkan urat batu elemental yang mudah terbakar kepadamu. Itu adalah sumber energi jenis baru, dan aku yakin itu akan sangat membantu penelitian mecha dan senjata skala besarmu. Zhang Yi memkaung lukeran, pohon teknologi berharga miliknya. Di masa depan, Zhang Yi perlu mengambil dua pendekatan untuk meningkatkan kekuatannya. Karena memperoleh neutrino kelas Y terlalu sulit, kami akan mulai dengan jalur teknologi. Zhang Yi sangat menantikan mecha humanoid idaman lukeran. Senjata thermal tidak akan lenyap dari dunia, tetapi hanya akan berubah menjadi bentuk baru agar lebih beradaptasi dengan dunia. Lukeran mengangguk, "Jangan khawatir, saudaraku. Dengan energi sebesar ini, mechaku juga akan bisa berkembang lebih cepat." Ada cahaya yang menyala-nyala di matanya, dan dia berusaha keras untuk meluruskan dadanya yang kurus, ingin membuktikan kemampuannya. Deng Shentong duduk di sofa di samping, menyilangkan kakinya, dan berkata kepada Zhang Yi, "Panenmu kali ini melebihi ekspektasi, urat mineral Yuanxi sepanjang 3 kilometer. Tianhai Mu takkan pernah bisa menghabiskan semua energi ini. Maukah kau pertimbangkan?" Dia mengedipkan mata pada Zhang Yi, jelas-jelas ingin membuat kesepakatan. Zhang Yi masih berutang budi pada keluarga Deng. Mendengar apa yang dikatakan Deng Shentong, ia berkata dengan tenang, "Separuh dari tambang batu Sanyuan telah dijanjikan kepada Zhu Zheng. Kami di Tianhai tidak bisa menghabiskan sisanya. Tapi kalau ini kesepakatan, apa yang bisa kau, keluarga Deng, tawarkan padaku?" Deng Shentong berkata, "Di bidang penelitian obat genetik, teknologi Deng adalah yang tercanggih di seluruh kerajaan Huasu." Dia menatap Zhang Yi dengan mata menyala-nyala, "Aku bisa membantumu membangun pasukan mutan yang kuat." Dia menunjuk Zhang Yi dan berkata, "Gunakan batu Yuan di tanganmu." Teknologi mutan buatan telah ada sejak awal akhir abad ke-21 dan masih berkembang pesat. Kemampuan teknologi akan meningkat pesat seiring meningkatnya kebutuhan. Hyogaki, siapapun yang menguasai kekuatan mutan akan mengendalikan segalanya. Oleh karena itu, semua kekuatan di dunia dengan panik berpartisipasi dalam perlombaan senjata di alam asing. Percobaan modifikasi manusia dan penelitian serta pengembangan obat genetik mengalami kemajuan pesat. Teknologi Deng berada di garis depan negara Huasu di bidang ini. Deng Shentong sendiri adalah bukti terbaik. Apa? Maksudmu indeks kemampuan Deng Shentong cuma 9.500 poin. Jadi dia lemah? Tidak bercekau. Mampu melatih generasi kedua yang kaya dan manja menjadi mutan yang kuat sudah merupakan suatu keajaiban. Deng Shentong tidak lemah, dan sebagai penerus keluarga Deng, mustahil menggunakan teknologi tinggi dan kerja keras padanya. Jika kita menggunakan teknologi tanpa mempertimbangkan konsekuensinya, dengan mengorbankan masa pakainya, ada kemungkinan Deng Shentong mencapai 9.800 atau bahkan 9.900 poin saat ini. Bahkan sekarang, kemampuannya memiliki potensi yang sangat tinggi, tetapi masih dalam tahap pengembangan. Sebagai perbandingan, sebagian besar mutan di generasinya memiliki bahaya besar yang tersembunyi di tubuh mereka. Misalnya, para prajurit perbatasan yang mengorbankan nyawa mereka demi kekuatan besar, para naga yang sepenuhnya berubah menjadi android, dan Kaisar Taotie yang telah kehilangan wujud manusianya. Hampir 2 bulan setelah oktav terakhir, teknologi genetika Deng Technology juga berkembang pesat. Tidak ada yang tahu berapa banyak mutan yang telah mereka gunakan dalam eksperimen rahasia mereka. Mungkin satu-satunya daerah yang tidak dapat mereka jangkau adalah tingkat Y. Namun, produksi massal mutan bukanlah masalah besar, asalkan banyak bahan habis pakai yang dikorbankan.
Zhang Yi memkaung Deng Shentong, diam-diam menyesap teh, dan bertanya, berapa tingkat hasilnya? Deng Shentong menggosok punggung tangannya. Teknologi universal memiliki tingkat keberhasilan 30%. Artinya, dari 3 orang, hanya 2 yang akan dibuang. Sisanya, jika mereka mampu bertahan dalam eksperimen, akan berkembang pesat. Zhang Yi berkata, populasi kota Tianhai saat ini hanya sekitar 10.000 jiwa, dan kita harus mengecualikan beberapa orang yang tidak memiliki potensi mutasi. Sepertinya kita tidak sanggup menanggung siksaan ini. Deng Shentong berkata, masalah kependudukan telah teratasi. Hal terakhir yang kurang dari negara Huasu adalah penduduknya. Bahkan saat ini, populasi wilayah Jiangnan sekitar 20 juta jiwa. Beri mereka yang berjuang di ambang kematian kesempatan. Mereka mati-matian untuk itu. Lagi pula, ada banyak orang yang akan melakukan apa yang kau inginkan. Temanku, kau sangat kuat sekarang. Kalau kau mau, penduduk kota-kota di sekitar sini bisa dipindahkan kapan saja. Apa kau masih butuh bahan habis pakai? Setelah mendengar ini, Zhang Yi meminum tehnya dan berpikir sejenak. Ingin membangun pasukan mutan kau sendiri? Saran ini tampaknya bagus. Terlebih lagi, dengan populasi kota Tianhai saat ini dan tambang Yuanxi yang baru saja diperoleh Zhang Yi, jumlah tersebut sudah cukup untuk menampung populasi yang jumlahnya puluhan kali lipat. Namun yang menjadi permasalahan ialah bila jumlah orang bertambah, maka akan timbul masalah. Lebih jauh lagi, apa yang disebut Legiun Mutan tidak memainkan peran besar dalam pertempuran tingkat atas yang sesungguhnya. Bagi Ipsilon, tidak peduli seberapa banyak mutan berpangkat rendah yang ada, itu tidak akan berarti banyak. Bahkan bagi 9.000 mutan, akan sangat sulit untuk membunuh Ipsilon kelas tank putih yang baru saja mencapai ambang batas berdasarkan jumlah semata. Serahkan saja urusan ketertiban pada kota Blizzard. Aku tidak tertarik. Zhang Yi berkata dengan ringan. Dia tidak ingin menjadi seperti Zhu Zheng, sibuk dan lelah dengan berbagai hal setiap hari. Dia bukan orang yang berhasrat meraih kekuasaan. Deng Shentong menggelengkan kepalanya tak berdaya ketika melihat usulan kerja sama itu tidak disahkan. Kasihan sekali, Zhang Yi. Kau punya banyak kelebihan, tapi kau hanya ingin hidup damai dan puas. Tahukah kau betapa aku iri padamu? Deng Shentong berbicara dari hati. Jika dia yang melakukannya, mungkin dia sudah menjadi Raja Jiangnan seperti Li Changyi. Setiap orang memiliki aspirasinya sendiri. Zhang Yi berkata dengan ringan. Namun, aku bisa memberikan sebagian tambang Yuanxi kepada keluarga Deng Mu. Zhang Yi menatap Deng Shentong dan berbicara perlahan. Mata Deng Shentong tiba-tiba berbinar. Tuo. Dengan gembira, dia menatap Zhang Yi dan bertanya dengan bingung. Jika kau tidak menginginkan bantuan teknologi genetik keluarga Deng, apa lagi yang kau inginkan? Zhang Yi tersenyum. Ini adalah sebuah investasi. Dia telah merasakan manisnya kesuksesan bersama Lu Keran, dan sekarang dia tahu bahwa sains dan teknologi adalah kekuatan produktif utama. Ini baru tahap awal dari akhir dunia, dan mutan yang diciptakan melalui rekayasa genetika telah muncul dalam skala besar. Di masa depan, ketika teknologi genetika semakin matang, ia pasti akan memainkan peranan yang sangat besar. Oleh karena itu, Zhang Yi ingin membeli saham Deng S Technology dan menjadi pemegang saham Deng S Technology. Mata Deng Shentong berkilat tajam. Ia tidak menjawab Zhang Yi, tetapi berpikir sejenak sebelum berkata kepada Zhang Yi. Aku perlu membicarakan masalah ini dengan paman aku dulu. Lagi pula, ini masalah besar, jadi aku tidak bisa mengambil keputusan. Zhang Yi berkata dengan tenang, aku akan menunggu jawabanmu. Tapi aku yakin dia tidak punya alasan untuk menolak. Tentu saja, keluarga Deng tidak punya alasan untuk menolak, jadi Deng Shentong segera mendiskusikannya dengan Deng Yuanbo, dan tanggapan yang mereka dapatkan adalah menyetujui kesepakatan itu. Deng Yuanbo berkata kepada Deng Shentong, bukan Zhang Yi yang membutuhkan kita, tetapi kita yang membutuhkan dukungan Zhang Yi.
Selama ini kami telah bekerja keras menjaga persahabatan dengan Zhang Yi, dan baru pada saat itulah kami mendapatkan kesempatan ini. Sebagai pemegang saham Denges Technology, dia ada di pihak kami. Dia akan menjadi pendukung terkuat kami. Jangan bilang dia memberi kita kekayaan sebesar itu. Kalaupun tidak, aku akan memberinya saham. Dan setengah koin biji yang dia berikan kepada kita kali ini sebenarnya adalah caranya untuk mendukung kita. Deng Yuanbo memiliki pekaungan yang sangat jelas tentang masalah ini. Dia melihat gagasan Zhang Yi, yaitu mengeluarkan kelebihan bahan di tangannya dan membuat investasi jangka panjang. Agak sulit untuk mengatakannya. Sumber energi yang baru ditemukan, Yuanxi, cukup untuk menarik kekuatan apapun di dunia. Namun, Zhang Yi memiliki terlalu banyak energi dan tidak dapat menggunakan semuanya. Jadi dia dengan murah hati memberikan setengah urat Yuanxi. Namun Zhang Yi tidak menyia-nyiakannya. Tidak ada seorang pun di sekitarnya yang terlibat dalam penelitian genetika biologis. Yao Kr hanyalah seorang dokter dan tahu beberapa ilmu pengobatan. Bidang biologi lebih kompleks daripada mekanika dan lebih dalam ke bidang mikroskopis. Itu hanya dapat dilakukan oleh para profesional. Keluarga Deng adalah mitra yang paling ideal. Zhang Yi telah lama mengenal keluarga Deng, dan mereka telah banyak membantu Zhang Yi. Tetapi Zhang Yi tidak pernah memiliki kesempatan untuk membalas budi tersebut. Jadi aku mengambil kesempatan ini untuk membalas budi dan melakukan investasi pada saat yang sama. Ini adalah kesepakatan yang saling menguntungkan. Setelah Deng Shentong menerima balasan Deng Yuanbo, ia segera pergi menemui Zhang Yi untuk menyampaikannya. Denges Technology selalu melakukan penelitian tentang mutasi, meskipun karena kurangnya sampel, kami belum dapat melakukan penelitian mendalam di bidang Epsilon. Namun di bawah Delta, penelitian kami sudah cukup matang. Semua teknologi ini tersedia untukmu. Zhang Yi mengangguk, senang bekerja denganmu. Deng Shentong tersenyum dan berkata, senang bekerja denganmu. Selama perjalanan ke Shengjing, Zhang Yi memperoleh keuntungan terbanyak, tetapi orang lain juga memperoleh banyak. Setelah pertempuran ini, Liang Yu, Hua dan yang lainnya mengasah pengalaman praktis mereka dan melahap saripati banyak binatang eksotis. Aku percaya bahwa setelah kembali, kekuatan mereka akan meningkat. Namun, Fatih Su selalu dalam suasana hati yang buruk, ia mengunci diri di kamar dan tidak berani keluar. Tentu saja Zhang Yi tahu bahwa dia menghindari Li Yangyang. Li Yangyang juga mengetahui semua ini. Belakangan ini, ia tidak muncul di dekat kediaman Zhang Yi dan keluarganya, melainkan meminta orang lain mengurus makanan dan kehidupan sehari-hari mereka. Zhang Yi berencana meninggalkan Shengjing. Jadi dia pergi menemui Fatih Su lagi dan bertanya apa yang sedang dipikirkannya. Hei, gendut. Apa yang kau pikirkan? Kalaupun kau tidak setuju, setidaknya kau harus memberi mereka jawaban, kan? Itu sopan santun dasar. Fatsu mengangkat kepalanya, wajahnya penuh keletihan, dan jenggotnya tidak dicukur, seolah-olah dia tidak bercukur selama beberapa hari. Bos, aku. Dia membuka mulutnya, tetapi berhenti berbicara. Zhang Yi tersenyum dan berkata, silakan putuskan sendiri, waktumu tidak banyak lagi. Dia tidak terlibat dalam masalah emosional. Sebelum pergi, seseorang dari Shengjing datang menemui Zhang Yi. Qin Qigong punya sesuatu untuk dibicarakan dengan Zhang Yi. Zhang Yi pergi ke kota kekaisaran dan menemui Qin Qi di kantornya. Qin Qi langsung ke intinya dan menyatakan tujuan memanggilnya ke sini. Masalah populasi kelabang di bawah lembah tanpa wahyu telah terpecahkan, tetapi kita tidak tahu apapun tentang keberadaan misterius dunia bawah tanah. Oleh karena itu, penambangan urat kuarsa selanjutnya juga memerlukan pengambilan risiko tertentu. Jika 30% sahamnya sudah jatuh ke tangan distrik Jiangnan, maka kau harus mengirim orang untuk membantu menambang urat nadinya. Zhang Yi mengangguk ketika mendengar Qin Qi mengatakan ini. Masuk akal sekali. Tidak ada makan siang gratis. Menambang itu kerja keras.
Mereka tidak bisa menunggu imbalan dengan sia-sia. Terlebih lagi, jika tidak ada yang dikirim untuk mengawasi, bagaimana jika Sheng Jing tidak mengikuti aturan dan memberi mereka lebih sedikit biji? Setelah aku kembali, aku akan meminta distrik untuk mengirimkan orang untuk berpartisipasi dalam pekerjaan tersebut. Zhang Yi berkata dengan ringan. Mengenai keberadaan misterius dunia bawah tanah Qinling, aku rasa itu tidak akan menjadi ancaman bagi kita dalam jangka pendek. Qin Qi menatap Zhang Yi dengan rasa ingin tahu. Oh, kenapa menurutmu begitu? Dia tersenyum dan tampak setuju dengan pendapat Zhang Yi, tetapi masih ingin Zhang Yi berbicara. Zhang Yi mengingat kembali pengalamannya di dunia bawah tanah hari itu, dengan sedikit keraguan di matanya. Aku tidak bisa menjelaskannya. Ada begitu banyak makhluk yang tidak diketahui manusia. Tapi aku bisa merasakan bahwa ular putih yang kami temui hari itu tidak punya niat membunuh. Kalau tidak, aku khawatir tak seorang pun dari kami akan selamat hari itu. Bai Longzi menyerang Zhang Yi dan ketiga rekannya yang mengakibatkan 3 orang rekan Changgong terluka parah. Tampaknya dia bertindak kejam, tetapi ketika Zhang Yi memikirkannya lagi, dia menyadari bahwa dia tidak membunuh siapapun. Jika tidak, dia pun akan mati di alam baka. Tindakan Bai Longzi lebih merupakan tindakan pencegahan untuk mengusir mereka dari dunia bawah tanah. Dan satu hal lagi, kalian sudah menambang urat oker di bawah tanah begitu lama, mustahil bagi mereka untuk tidak menyadarinya. Jika mereka benar-benar ingin mengambil tindakan, mereka sudah melakukannya sejak lama. Zhang Yi mengungkapkan pikiran batinnya. Qin Qi berpikir sejenak setelah mendengar ini, lalu tersenyum dan mengangguk. Apa yang kau katakan sangat masuk akal, dan itu membuatku merasa lebih tenang. Namun, katanya dengan tenang, tangannya di belakang punggung, sekalipun kami tahu ada bahaya di sana, kami tidak bisa berhenti menambang urat kuarsa. Zhang Yi menyilangkan lengannya dan menatap Qin Qi dengan rasa ingin tahu. Bagaimana kau menjelaskannya? Qin Qi tertawa. Mengingat manfaatnya yang besar, sangatlah layak untuk mengambil risiko tertentu. Lagi pula, kalaupun terjadi kecelakaan, paling banyak hanya beberapa penambang yang akan menjadi korban. Para penambang yang dikirim ke sana semuanya mugle tanpa potensi kekuatan supernatural. Menukar nyawa mereka dengan urat kuarsa adalah kesepakatan yang sangat menguntungkan. Zhang Yi sama sekali tidak terkejut ketika kata-kata Qin Qi keluar. Jika ingin menjadi pria hebat, janganlah kau punya perasaan apapun terhadap wanita. Mereka yang baik hati dan berhati lembut kemungkinan besar tidak akan bertahan lebih dari 2 bulan setelah kiamat. Zhang Yi tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan dan bertanya sambil tersenyum. Paling buruk, mereka masih memiliki kemampuan reproduksi. Mungkinkah keturunan mereka akan melahirkan mutan tingkat lanjut? Qin Qi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kemampuan mutan generasi pertama berasal dari kombinasi bakat alami dan kerja keras. Dan mereka masih memiliki potensi untuk mengubah nasib mereka. Namun, untuk generasi kedua, gen yang mereka warisi berasal dari ibu mereka. Mugle besar akan melahirkan mugle kecil. Dan inhuman yang kuat kemungkinan besar akan melahirkan keturunan yang kuat. Cukuplah meninggalkan sejumlah kecil orang biasa agar keturunan mereka dapat terus bekerja sebagai buruh. Jika terlalu banyak, mereka hanya akan menjadi beban bagi masyarakat. Tentu saja, terlalu sedikit juga tidak baik. Kita, orang-orang luar biasa, pada akhirnya membutuhkan orang-orang di bawah untuk melayani kita. Penambangan urat Yuanshi pasti akan terus maju. Zhang Yi telah memikirkan hal ini dengan matang dan akan mengirim seseorang untuk mengawasi situasi. Selain itu, seseorang dari wilayah Jiangnan juga perlu dikirim untuk mencegah siapapun bermain curang selama proses distribusi. Setelah membahas masalah ini, Zhang Yi mengucapkan selamat tinggal kepada Qin Qigong dan berencana untuk pergi ke wilayah Jiangnan. Setelah Qin Qigong bertukar basa-basi, dia menyuruh Zhang Yi pergi. Ketika Zhang Yi tiba di kediamannya, dari kejauhan ia melihat 2 wanita cantik berpakaian adat daerah bersalju berdiri di pintu gerbang, menunggu dengan tenang di tengah angin dan salju.
Begitu dia tiba, dua wanita datang menyambutnya. Yang mulia, Tuan Kekacauan. Zhang Yi mengenali mereka sebagai pembantu di sekitar Paji Gesang. Pria tua ini jelek dan gemuk, tetapi para pelayan di sekitarnya langsing dan cantik. Apa yang membawamu ke sini? Zhang Yi bertanya sambil tersenyum. Seorang pelayan membungkuk pada Zhang Yi dan berkata, Tuanku telah menyiapkan pesta perayaan untukmu dan secara khusus meminta kami berdua untuk datang dan mengundangmu masuk. Zhang Yi tiba-tiba tersadar. Lalu teringat apa yang dikatakan Paji Gesang kepadanya sebelum berangkat menuju pegunungan Qinling. Namun setelah dia kembali, dia melupakannya. Kupikir dia hanya bersikap sopan, tapi aku tidak menyangka dia serius. Zhang Yi bergumam pada dirinya sendiri. Zhang Yi tidak begitu akung pada pria gemuk di wilayah barat daya, tetapi dia juga tidak bisa mengatakan dia membencinya. Lagi pula, dia tidak peduli dengan perasaan orang lain. Namun, Paji Gesang selalu hormat kepadanya, dan sulit bagi Zhang Yi untuk menolak bantuan yang telah dijanjikannya. Namun, karena berhati-hati, ia berkata kepada mereka berdua, Pangeran Paji telah menyiapkan makan malam yang mewah, dan aku tidak bisa menikmatinya sendirian. Bolehkah aku membawa keluargaku? Kedua pelayan itu saling memkaung, lalu membungkuk dan tersenyum pada Zhang Yi. Tentu saja. Lord Pudge bilang makan malam ini untukmu, keluarga, dan teman-temanmu. Zhang Yi terkekeh dan meminta mereka berdua menunggu di depan pintu. Ia lalu pergi ke kediaman dan membawa semua orang. Ketika semua orang mendengar bahwa Paji Gesang mengundang mereka makan malam, mereka tidak terkejut. Lagi pula, dengan kekuatan dan status Zhang Yi saat ini, semua orang ingin menjilatnya. Mungkin ini hanya makan malam biasa. Kita bisa pergi ke sana saja. You Kr berkata sambil tersenyum sambil memegang lengan Zhang Yi. Yang Xin juga mengangguk setuju. Zhang Yi tersenyum dan berkata, karena kita diundang, mari kita rayakan bersama. Tahukah kau, keluarga Pudge punya juru masak yang hebat. Masakannya tak terlupakan. Membayangkannya saja sudah membuatku ngiler. Bukannya Zhang Yi belum pernah makan makanan lezat sebelumnya, tapi koki yang dibawa Paji Gesang, Paji Luodan, adalah seorang mutan tipe gourmet. Makanan yang dimasaknya luar biasa lezat, bahkan juru masak perjamuan kenegaraan terbaik di Shengjing pun kalah jika dibandingkan. Meskipun aku tidak tahu apakah Paji Gesang memiliki tujuan khusus, alangkah baiknya jika semua orang menghabiskan hari bersama dan menganggapnya sebagai makanan mewah terakhir sebelum meninggalkan Shengjing. Dipimpin oleh dua pembantu, rombongan tiba di tempat tinggal sementara mereka di wilayah barat daya. Sebelum memasuki rumah, samar-samar aku dapat mencium aroma harum yang memikat di udara. Hua-Hua meringkuk dalam pelukan yang Xin, namun tak dapat menahan diri untuk mengangkat kepalanya. Matanya terbuka lebar dan berbinar, dengan hati-hati mencari sumber bau itu. Ketika orang-orang di dalam melihat Zhang Yi datang, mereka bergegas memberitahunya. Tak lama kemudian Paji Gesang menyeret tubuh gemuknya dan berlari keluar menyambut mereka sambil tersenyum. Yang terhormat Lord Keyes, beserta keluarga dan teman-temannya, terima kasih banyak atas kedatanganmu. Aku, Paji Gesang, merasa terhormat. Paji Gesang membungkuk kepada Zhang Yi dan memberi hormat padanya beberapa kali. Zhang Yi bergegas membantunya berdiri. Jangan terlalu sopan, Tuan Pudge. Kami seharusnya berterima kasih atas makan malam mewah yang kau siapkan. Setelah beberapa percakapan sopan, Paji Gesang membawa Zhang Yi dan yang lainnya masuk ke dalam rumah. Ketika Zhang Yi dan yang lainnya masuk, mata mereka selalu melihat ke segala arah. Orang-orang dari wilayah barat daya semuanya mengenakan kostum etnis setempat. Mereka mengenakan jubah katun berlengan yang bisa dilepas, dan mengikat rambut mereka dengan ikat kepala atau tali. Namun, di balik pakaiannya, kau masih dapat melihat sudut-sudut seragam tempur berteknologi tinggi itu. Semua orang masuk ke dalam rumah, dan para pelayan di dalamnya semuanya adalah gadis-gadis muda dan cantik. Dibandingkan dengan You Kr dan lainnya, penampilan mereka hanya bisa dianggap cantik.
Namun, kecantikan seperti ini jarang ditemukan di dataran tinggi bersalju. Beberapa wanita mungkin berasal dari daerah Sichuan dan Chongqing di barat daya. Mereka tampak cantik, lembut, dan anggun. Begitu mereka memasuki rumah, mereka dilayani dengan penuh perhatian yang luar biasa. Fatty Su, yang baru saja mengalami kemunduran dalam hubungannya, dikelilingi oleh dua pelayan yang membantunya melepaskan mantelnya. Fatty Su merasa tersanjung. Ia menatap mereka dan tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala. Dari segi penampilan, kelembutan dan kelucuan, mereka jauh lebih rendah daripada Li Yangyang. Seperti yang diduga, ketika pria terangsang, wanita tidak punya kesempatan. Begitulah pikir Fatty Su dalam hatinya. Zhang Yi dan yang lainnya duduk di meja bundar besar di tengah. Pembawa acara, Paji Gesang, duduk di kursi pertama dan Zhang Yi duduk di kursi kedua. Setelah para tamu tiba, makanan yang disiapkan dengan cepat dibawa ke meja oleh para pelayan. Hidangan ini sungguh luar biasa mewah. Zhang Yi telah menyantap banyak hidangan lezat, tetapi ia harus mengakui bahwa semua hidangan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hidangan ini. Begitu penutupnya dibuka, deretan hidangan yang memukau akan menggugah selera kau hanya dengan melihatnya. Belum lagi aromanya yang menggoda memenuhi hidung kau. Zhang Yi menelan ludah dengan tenang, yang merupakan reaksi fisiologis normal setelah melihat makanan lezat. Bukan hanya dia, tetapi semua orang pada dasarnya sama. Paji Gesang melambaikan tangannya, mengambil tas kulit dari pelayan, dan secara pribadi menuangkan secangkir anggur jelai untuk Zhang Yi dan yang lainnya. Ini anggur terbaik dari dataran tinggi Snowy. Silakan dinikmati. Paji Gesang tersenyum dan berkata, sikap rendah hati ini sepenuhnya sempurna. Dia mengangkat gelas di tangannya dan berkata, terima kasih semuanya atas kedatangannya. Segelas anggur ini untuk kalian semua. Setelah berkata demikian, dia mengambil gelas anggur dan meminum semuanya. Zhang Yi menatap gelas anggur di tangannya, ragu sejenak, lalu meminumnya dalam satu tegukan. Keluarga Zhang Yi mengonsumsi antitoksin setiap hari untuk mencegah keracunan tidak disengaja atau keracunan oleh orang lain. Selama jamuan makan, Paji Gesang sangat penuh perhatian. Jika seseorang belum pernah menyaksikan sikapnya terhadap bawahannya sebelumnya, akan sulit untuk percaya bahwa ia adalah seorang kepala suku yang dihormati di wilayah barat daya. Zhang Yi menatap Paji Gesang dan tiba-tiba merasa sedikit bingung. Wilayah barat daya sangat istimewa. Berkat keberadaan Buddhisme Tantra, wilayah ini selalu menjadi sistem integrasi politik dan agama. Dunia luar tidak akan mudah ikut campur. Kali ini, mereka hanya mengirim orang peringkat ketiga ke Shengjing untuk mengungkapkan sikap mereka. Namun, Paji Gesang terlalu akung padanya. Perlakuan semacam ini tidak dinikmati oleh perwakilan dari daerah lain. Zhang Yi tidak terburu-buru. Karena Paji Gesang yang mengundangnya, ia akan menjelaskan tujuannya. Saat sekelompok orang itu minum dan mengobrol, mereka berbicara tentang pengalaman mereka setelah kiamat dan rahasia negeri salju. Zhang Yi dan Paji Gesang keduanya memberikan komentar singkat dan tidak mengungkapkan terlalu banyak rahasia. Akan tetapi, mendengar beberapa patah kata tentang dataran tinggi bersalju dari Paji Gesang saja sudah cukup membuat Zhang Yi merasa takut. Tanah misterius itu tidak pernah kekurangan rahasia. Yang Sinsin tersenyum dan bertanya kepada Paji Gesang, Paji Tusi, ada sesuatu yang sangat ingin ku ketahui. Ini tentang Dewa Pelindung, Si Tuolin, yang telah diwariskan turun-temurun di dataran tinggi bersaljumu. Bolehkah aku bertanya tentang itu? Paji Gesang ragu sejenak, lalu tersenyum dan berkata, jika itu sesuatu yang tidak menyinggung hal tabu, kau bisa menceritakannya sendiri kepada Nona Yang. Yang Sinsin tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan bertanya. Mohon maaf jika aku kurang nyaman menjawabnya. Konon, pemakaman di dataran tinggi Snowy telah diwariskan selama ribuan tahun, dan setiap generasi pemakaman merupakan reinkarnasi dari generasi sebelumnya. Dan setelah mereka terbangun, meskipun mereka belum pernah belajar membaca,
mereka dapat melafalkan puluhan juta kata dari epos Raja Gesar. Selalu ada rumor tentang hal ini. Aku belum pernah ke wilayah salju, jadi aku tidak tahu apakah itu benar. Mendengar pertanyaan yang sinsin, semua orang memkaung Paji Gesang. Para penyair-penyanyi anugerah Tuhan dari dataran tinggi bersalju ini selalu menjadi topik hangat di internet, dan mereka pun ingin tahu apakah itu benar atau tidak. Mendengar itu, Paji Gesang mengangguk dengan serius. Aku bisa mengonfirmasi hal ini kepada kau semua. Hal ini memang benar, tanpa keraguan. Ini juga metode kami yang paling efektif untuk mengonfirmasi pemindahan pemakaman. Matanya melayang ke udara, menjadi saleh dan patuh. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, seorang pria agung muncul di negeri salju. Dialah pahlawan abadi kita, Raja Gesar. Dia menyelamatkan banyak sekali orang yang menderita di Snowland dari cengkeraman kerajaan iblis dan membangun dinasti yang kuat. Epos Raja Gesar adalah epos abadi dataran tinggi Snowland. Setiap warga dataran tinggi Snowland akan menyanyikan pujian atas pencapaiannya yang luar biasa. Mendengar ini, Zhang Yi bertanya dengan rasa ingin tahu. Raja Gesar bukanlah gundukan pemakaman pertama. Tapi sejak dia, setiap gundukan pemakaman selalu melantunkan, Raja Gesar, kan? Ia merasa sangat takjub dan bertukar kaung dengan yang Sin dan yang lainnya. Dari tatapan mereka, Zhang Yi tahu bahwa mereka semua mencurigakan. Pahlawan legendaris dataran tinggi bersalju, Raja Gesar, adalah seorang pria luar biasa yang hidup lebih dari 2000 tahun yang lalu. Apa yang disebut reinkarnasi dan kemampuan penyair yang diberikan Tuhan, adalah kekuatan supranatural yang kuat. Dataran tinggi bersalju terlalu misterius, dan banyak hal tidak dapat dijelaskan dengan metode ilmiah. Setelah kiamat tibalah saatnya berbagai mutasi dahsyat terjadi, dan berbagai kemampuan aneh dan ganjil bermunculan di dunia. Jika kita menjelaskannya melalui kekuatan supranatural, maka semua keajaiban di dataran tinggi bersalju itu masuk akal. Paji Gesang menggelengkan kumisnya dan berkata sambil tersenyum, "Ini kisah epik yang mengharukan." Sebelum Raja Gesar muncul, dataran tinggi bersalju itu dikuasai oleh kerajaan iblis untuk waktu yang lama. Menurut epik Raja Gesar, kerajaan iblis berasal dari suatu tempat bernama Jurang Iblis, yang terhubung dengan neraka Netherworld yang mengerikan. Semua penduduk kerajaan iblis datang dari neraka ke dunia manusia. Mereka menguasai dataran tinggi bersalju dan telah menjerumuskan penduduknya ke dalam kesulitan yang mengerikan. Tepat pada saat itu, Raja Gesar muncul entah dari mana, memimpin para prajurit dan jenderal dewanya untuk menghancurkan kerajaan iblis. Ia menyegel mereka di bawah gunung salju besar, tak pernah terlihat lagi. Setelah mendengarkan cerita yang disampaikan Paji Gesang, Zhang Yi tidak dapat menahan perasaan sedikit aneh. Dari alam baka, neraka dan kerajaan iblis? Mengapa dia secara tidak sadar menghubungkan kerajaan iblis dengan monster di jurang lembah kabut dan manusia ular misterius di bawah nadi naga kinling? Apakah Paji Gesang memberitahunya hal ini secara sengaja atau tidak? Paji Gesang melanjutkan, "Saat ini, setiap tahun di awal bulan ke-10 kalender Plato, kami mengadakan majelis Dharma Agung untuk memperingati pencapaian besar Raja Gesar. Pada saat itu, banyak biksu yang tercerahkan juga akan membahas Dharma." Paji Gesang mencondongkan tubuh ke arah Zhang Yi dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Yang Mulia Hundun, sebagai kepala suku dataran tinggi bersalju, aku dapat mengundang tamu-tamu terhormat untuk berpartisipasi dalam majelis Dharma Chuan Zhao. Jika kau beserta keluarga dan teman-teman kau bersedia menghadiri pertemuan tersebut, aku bersedia membimbingmu." Zhang Yi melakukan perhitungan cepat dan mendapati bahwa masih ada lebih dari 3 bulan tersisa, hingga apa yang disebut majelis Dharma Chuan Zhao. Dia tersenyum dan mengangguk. "Terima kasih, Ketua Paji, atas kebaikan kau. Mari kita kembali dan membahasnya. Kalau aku mau pergi, bolehkah aku menghubungi kau lagi?" Zhang Yi hanya berpikir bahwa Paji Gesang bersikap sopan dan tidak menganggapnya serius. Situasi di wilayah barat daya terlalu rumit,
dan dia tidak ingin terlibat dalam masalah rumit di wilayah lain. Paji Gesang tersenyum kecil dan tidak meneruskan pembicaraannya. Sebaliknya, ia dengan hangat mengulurkan tangannya untuk mengundang semua orang untuk makan. Zhang Yi dan yang lainnya juga tidak sopan. Makanannya memang lezat, dan keahlian memasak koki Luodan memang sempurna. Aku tidak tahu makanan ini terbuat dari apa, tetapi dagingnya sangat lezat. Setelah beberapa pertanyaan, Zhang Yi mengetahui bahwa daging itu adalah daging yak dan daging serigala liar, makanan khas yang dibawa dari Tibet. Awalnya, itu adalah makanan kasar, tetapi Luo dan memiliki cara unik dalam memasaknya. Paji Gesang tersenyum dan berkata, sebenarnya masih ada bahan-bahan yang lebih lezat, tapi perjalanannya jauh. Jadi agak merepotkan kalau dibawa ke sini. Kalau kalian semua datang ke kota Sala lain kali, aku pasti akan mengajak kalian mencicipi masakan daerah salju terbaik. Zhang Yi tersenyum dan berkata, baiklah, karena kau mengatakannya, aku harus pergi lain kali. Makanan itu dimakan dengan cepat, dan Zhang Yi awalnya mengira Paji Gesang akan meminta sesuatu padanya. Namun tak disangka, Paji Gesang hanya berbincang-bincang singkat dengan mereka, memperkenalkan beberapa adat istiadat di dataran tinggi bersalju itu, dan tidak menyinggung hal lainnya. Setelah makan, Zhang Yi masih merasa bahwa dia terlalu banyak berpikir dan orang lain itu hanya mencoba mendekatinya. Namun, ketika mereka hendak pergi setelah makan malam, pengawal pribadi Paji Gesang, Solang Deji, yang tingginya hampir 2 meter dan tampak seperti menara besi hitam, datang membawa sebuah kotak logam hitam di tangannya. Zhang Yi dan yang lainnya menatap kotak itu, tidak tahu apa itu. Paji Gesang tersenyum pada Zhang Yi dan berkata, aku punya hadiah kecil ini, sebagai kenang-kenangan. Aku lihat kau tertarik dengan sastra dataran tinggi bersalju, jadi kau bisa lihat ini. Aku jamin ini salinan yang unik, kau tidak akan menemukannya di tempat lain. Sambil berbicara, dia mengulurkan tangan dan menggunakan kunci sidik jari untuk membuka kotak besi itu. Tetapi dia tidak menyangka ada kotak kayu di dalamnya. Lihat saja sekali dan kau akan tahu kotak itu sudah sangat tua sehingga tampak seperti bisa diterbangkan oleh embusan angin. Paji Gesang dengan hati-hati membuka kotak kayu itu dan mengeluarkan segulungan kulit domba kuning, lalu menyerahkannya kepada Zhang Yi. Apa ini? Zhang Yi bertanya dengan rasa ingin tahu. Paji Gesang tersenyum tipis. Ini adalah fragmen epos Raja Gesar yang ditulis lebih dari 1000 tahun yang lalu. Gulungan perkamen dari lebih dari 1000 tahun yang lalu diletakkan di hadapan Zhang Yi. Gulungan itu masih terpelihara hingga kini dan sungguh tak ternilai harganya. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa gulungan perkamen ini merupakan harta nasional, dan hanya dilestarikan secara utuh hingga hari ini di tangan 4 kepala suku besar. Namun, barang antik semacam ini tidak lagi memiliki nilai jual yang tinggi saat ini. Ada banyak barang antik dan banyak emas. Setelah kiamat, hanya perlengkapanlah yang paling berharga. Zhang Yi melirik Paji Gesang. Tokoh berpengaruh di wilayah barat daya ini seharusnya tidak sebodoh itu sampai memberikan sesuatu yang tidak berharga. Karena dia memberikannya kepadaku, pasti ada makna lain di baliknya. Zhang Yi mengulurkan tangan dan mengambil pecahan berusia 1000 tahun itu, sambil berkata, terima kasih atas kebaikan kau, yang mulia. Aku akan membacanya dengan saksama. Senyum di wajah Paji Gesang semakin lebar. Ia dengan penuh perhatian mengantar Zhang Yi dan yang lainnya sampai ke pintu, dan baru kembali setelah semua orang pergi jauh. Dalam perjalanan pulang, Zhang Yi duduk di mobil dan membalik tangan kanannya, dan gulungan perkamen muncul di tangannya. Ia mengenakan sarung tangan abu-abu keperakan, yang merupakan bagian dari seragam tempurnya. Senapan runduk biasa hampir tidak dapat menembusnya, jadi tidak perlu khawatir perkamen itu beracun. Apa tujuannya memberiku pecahan Raja Gesar ini? Zhang Yi mengerutkan kening dan berpikir. Di dalam RV, orang lain juga melihat pecahan di tangan Zhang Yi. Setelah perang berakhir, mereka menemani Zhang Yi melalui banyak pengalaman dan tidak lagi polos seperti sebelumnya. Mereka juga tidak akan menganggap apa yang dilakukan Paji Gesang itu tidak ada artinya.
Yang Sinsin berkata, bukankah akan lebih jelas jika kau melihat isinya saja? Seluruh Raja Gesang berisi puluhan juta kata, dan gulungan perkamen ini paling banyak hanya berisi puluhan ribu kata. Pasti ada makna khusus di balik apa yang dilakukan Paji Gesang, dan aku pikir jawabannya mungkin tertulis di gulungan perkamen ini. Zhang Yi mengangguk setelah mendengar ini. Dia mengulurkan tangan dan dengan hati-hati membuka perkamen itu. Karena segala sesuatunya memiliki kemampuan untuk melacak pergerakannya, dia tidak khawatir dengan situasi di mana niat sebenarnya akan terungkap. Zhang Yi bergerak dengan hati-hati karena perkamen itu sangat tua dan dia takut merusaknya secara tidak sengaja. Begitu gulungan perkamen itu terbuka sepenuhnya, Yang Sinsin segera menghampiri. Ai penuh dengan hieroglif. Tetapi pada pertengahan abad ke-21, penerapan Ai telah menjadi relatif matang. Karakter bahasa dataran tinggi kuno diterjemahkan langsung ke bahasa Mandarin melalui basis data. Zhang Yi melihatnya dengan saksama. Fragmen ini menceritakan kisah kerajaan iblis legendaris di dataran tinggi bersalju. Dikatakan bahwa orang-orang di kerajaan iblis memiliki penampilan yang mengerikan, tingginya 10 kaki, dan memiliki 2 mata di kepala mereka. Mereka dapat berkomunikasi dengan neraka, memperoleh kekuatan melalui pengorbanan manusia, dan sering membunuh serta memakan penduduk dataran tinggi bersalju. Ada jurang gelap yang sangat besar di ibu kota kerajaan iblis. Raja iblis sesekali melemparkan sejumlah besar budak ke dalam jurang tersebut untuk dipersembahkan kepada iblis. Semakin Zhang Yi memkaung, semakin serius ekspresinya. Saat makan, Paji Gesang secara khusus menceritakan kisah ini. Bab epik kuno yang diberikannya kepada Zhang Yi adalah tentang kerajaan iblis yang datang dari bawah tanah. Bukankah ini jelas menunjukkan kepada Zhang Yi bahwa ada juga tempat yang mirip dengan lembah kabut Pulau Bintang dan jurang pegunungan Qinling di dataran tinggi bersalju? Terlebih lagi, makhluk-makhluk misterius dan mengerikan dari dunia bawah tanah ini tidak selamanya bersembunyi di bawah tanah, melainkan pernah muncul di dunia dan berinteraksi dengan manusia. Bahkan Zhang Yi dapat dengan cepat melihat tujuan yang begitu sederhana. Belum lagi Yang Sinsin yang cerdas berdiri di sampingnya. Dia menatap Zhang Yi dan berkata dengan tenang, Paji Gesang ingin kau pergi ke dataran tinggi bersalju. Zhang Yi tiba-tiba mengangkat kepalanya dan teringat undangan yang dikirim Paji Gesang kepadanya untuk menghadiri majelis Dharma Chuan Zhao. Dalam pikiranku, aku memikirkan fakta bahwa tokoh nomor 1 dan nomor 2 di wilayah Barat Daya tidak dapat menghadiri pertemuan Shengjing. Zhang Yi tiba-tiba mengerti. Tampaknya setelah kiamat, tempat-tempat rahasia seperti bawah tanah pegunungan Qinling bermunculan satu demi satu. Dataran tinggi bersalju juga memiliki masalahnya sendiri, sehingga master pemakaman dan kepala keluarga Yashelangtai sama-sama sibuk dengan masalah di sana. Namun, setelah perjalanan Zhang Yi ke bawah tanah pegunungan Qinling, ia makin terpesona oleh dunia yang misterius dan tak dikenal itu. Baik monster berbaju besi hitam maupun naga putih, keduanya memiliki kekuatan mengerikan yang saat ini tidak dapat ditandingi oleh Zhang Yi. Zhang Yi tidak ingin menempatkan dirinya dalam bahaya lagi. Yang Sinsin melihat perlawanan di wajah Zhang Yi. Ia menatap perkamen di tangan Zhang Yi, berpikir sejenak, lalu berkata kepada Zhang Yi dengan tenang. Saudara Zhang Yi, apa yang disebut kerajaan iblis mungkin berbeda dari alam rahasia yang kita lihat sebelumnya. Suara dingin Yang Sinsin bagaikan genangan air mata air manis, menyadarkan Zhang Yi kembali. Bagaimana menurutmu? Yang Sinsin berkata, bukankah buku itu mengatakan itu? Lebih dari 2000 tahun yang lalu, penduduk kerajaan iblis muncul dari neraka dan menguasai negeri itu. Raja Gesarlah yang tiba-tiba muncul dan menggulingkan kekuasaan kerajaan iblis. Artinya, kekuatan kerajaan iblis tidak begitu mengerikan. Karena jika kita hitung mundur, kerajaan Huasu masih berada di periode musim semi dan gugur serta periode negara-negara berperang pada saat itu. Hanya dengan membandingkan mereka secara horizontal seperti ini, pada dasarnya kita bisa tahu bahwa kekuatan bangsa iblis terbatas.
jauh dari mencapai level seseorang seperti mutan. Zhang Yi mengangguk, menyetujui apa yang dikatakan Yang Xinxin. Kemunculan mutan dalam skala besar akan melahirkan individu-individu yang kuat, seperti halnya membesarkan serangga. Fenomena seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya, jadi mutan individual tidak akan terlalu kuat. Tapi bagaimana ini menjelaskan keberadaan dunia bawah tanah? Ini masalah baru lainnya. Ia memijat pangkal hidungnya dan berkata perlahan, "Dan apa tujuan Paji Gesang? Ia ingin aku pergi dan membantunya. Bantuan ini kemungkinan besar berkaitan dengan apa yang disebut kekuatan iblis bawah tanah. Jika kekuatan tak dikenal ini benar-benar ada, bukankah akan lebih efektif jika semua wilayah bertindak bersama?" Yang Xinxin berkata, "Saudaraku, jangan lupa, identitasmu unik. Di seluruh kerajaan Huasu, di antara semua mutan Ipsilon, kaulah satu-satunya yang tidak tergabung dalam faksi manapun. Kau hanya berjuang untuk kepentingan kau sendiri, tanpa terlalu banyak motif tersembunyi. Tapi jika Ipsilon lain terlibat, situasinya akan menjadi sangat merepotkan. Situasi di wilayah barat daya sangat kompleks, dan Paji Gesang hanyalah kepala keluarga dari keluarga terbesar. Aku menduga upayanya untuk memenangkan hati kau kemungkinan besar adalah untuk merebut kekuasaan." Kata-kata itu membuat suasana di dalam mobil menjadi serius. Hal-hal seperti perebutan kekuasaan bukanlah hal yang aneh setelah kiamat. Fenomena ini telah terjadi di beberapa wilayah. Misalnya, Li Changgong di wilayah barat laut, dan pemberontakan Gao Changkong di wilayah Jiangnan. Wilayah barat daya diperintah oleh 4 kepala suku besar, dan tidak ada satu kekuatan pun yang memiliki kekuasaan absolut. Kalau begitu, perebutan kekuasaan mungkin akan lebih mengerikan dibandingkan di wilayah lain. Zhang Yi berskaur di kursinya, sedikit mengernyit, dan memikirkan logikanya dengan saksama. Setelah berpikir lama, dia meletakkan gulungan perkamen di tangannya ke tangan Yang Xinxin. "Xinxin, sekembalinya kau, pelajarilah ilmu humaniora dan sejarah dataran tinggi salju dengan saksama. Jika Paji Gesang benar-benar ingin bekerja sama dengan kita, dia akan segera menghubungi kita." Zhang Yi berkata dengan ringan. Zhang Yi adalah orang yang membenci masalah. Dia tidak ingin menempatkan dirinya dalam bahaya, jadi meskipun dia penasaran dengan dataran tinggi bersalju yang misterius itu, dia tidak akan pergi ke sana dengan mudah. Pengalamannya yang berulang-ulang di alam rahasia membuatnya kagum terhadap makhluk-makhluk tak dikenal itu. Dia hanya akan berpartisipasi dengan antusias jika itu adalah usaha berisiko rendah dan berhadiah besar. Jadi Zhang Yi meminta Yang Xinxin untuk mempelajari humaniora dan sejarah dataran tinggi bersalju, sehingga dia dapat membuat persiapan terlebih dahulu. Namun, ada satu hal. Dataran tinggi Snowy memiliki keunggulan besar dibandingkan wilayah lain. Itulah warisan budaya mistik dataran tinggi bersalju yang relatif lengkap. Meskipun tercampur dengan banyak legenda dan mitos yang membingungkan, banyak informasi berguna masih dapat diperoleh dengan mengungkapnya. Sebagian besar bahan-bahan sejarah di daerah lain, terutama yang berhubungan dengan mistisisme, dibakar pada periode sejarah khusus tertentu. Keesokan harinya, Zhang Yi bersiap untuk kembali ke Jiangnan. Pagi harinya, Paji Gesang kembali mengutus seseorang untuk mengundang Zhang Yi datang sendiri guna membicarakan sesuatu. Zhang Yi sedikit mengangkat sudut mulutnya ketika mendengar ini. Ia tahu kali ini, Paji Gesang akhirnya akan berbicara serius. Zhang Yi mengangguk setuju, lalu mengikuti pembantu itu ke kediaman Paji Gesang. Paji Gesang membubarkan para pelayannya dan hanya meninggalkan Zhang Yi dan dirinya sendiri di ruangan itu. Solang Deji memimpin sekelompok pengawal terpercaya dan dengan hati-hati menjaga setiap sudut halaman, menjaga jarak 20 meter dari rumah untuk memastikan tidak ada seorang pun yang mendekat ke sini. Setelah bertukar beberapa kata sopan sederhana dengan Zhang Yi, Paji Gesang menatapnya dengan penuh arti dan bertanya, "Tuan Keyes, apakah kau pernah membaca gulungan yang aku berikan?" Zhang Yi mengangguk. "Aku sudah selesai membacanya. Tuan Paji,
Aku ingin tahu apa pendapat kau? Aku tidak suka bertele-tele. Kalau ada yang ingin kau katakan, lebih baik kau bicara. Paji Gesang tersenyum lebar. Ia duduk di sofa dan Zhang Yi duduk di sampingnya. Aku punya pertanyaan untuk kau. Sebagai salah satu dari sedikit mutan tingkat Ipsilon di negeri Huasu, bisakah kau memberitahu aku berapa banyak cara untuk menjadi mutan tingkat Ipsilon? Mendengar ini, Zhang Yi mengangkat kepalanya dan menatapnya. Ada dua cara yang aku ketahui. Pertama, mereka yang terlahir berbakat secara alami akan memiliki kekuatan tempur setingkat Ipsilon setelah mereka menerima sumber daya yang memadai. Individu-individu ini terlahir sebagai mutan Ipsilon. Yang kurang dari mereka hanyalah pelatihan. Yang kedua adalah inhuman tingkat delta teratas. Setelah mendapatkan zat yang mirip dengan sumber dewa, mereka menembus batasan kunci genetik, lalu menerima sumber daya yang cukup untuk pelatihan dan dipromosikan menjadi Ipsilon. Zhang Yi mengetuk skauran tangan sofa dengan tangan kanannya dan menundukkan matanya. Aku juga pernah mendengar tipe ketiga, yaitu Zhangku dari wilayah barat daya. Konon, dia terlahir sebagai Ipsilon, dan tak lama setelah kiamat, dia menjadi orang terkuat di wilayah barat daya. Mungkin inilah yang ingin dikatakan Paji Gesang. Zhang Yi telah mendengar ini dari Deng Shentong, tetapi tidak seorang pun mengetahui prinsip di baliknya. Mungkin karena setelah kiamat, orang-orang mengalami begitu banyak hal aneh dan ganjil dan menjadi mati rasa. Paji Gesang mengangguk. Aku tidak menyangka Tuan Keyes punya sumber informasi yang begitu kaya. Dia juga tahu sesuatu tentang Zhang Yu di wilayah barat daya kita. Namun, promosi Zhang Yu bahkan lebih luar biasa dari yang bisa kau bayangkan. Ini bisa disebut keajaiban sejati. Zhang Yi menatap Paji Gesang dengan mata membara. Tuan Pudge, katakan saja apapun yang ingin kau katakan. Apa hubungannya ini denganku? Paji Gesang menarik napas dalam-dalam dan berkata, mohon bersabar, Pak. Aku yakin masalah ini akan sangat menarik bagi kau. Dengan tatapan kenangan di matanya, dia mulai menceritakan kepada Zhang Yi tentang situasi di wilayah barat daya setelah berakhirnya perang. Seperti yang dikabarkan oleh dunia luar, sebelum setiap generasi kepala tanah kuburan meninggal, ia akan meninggalkan surat wasiat untuk menunjukkan arah reinkarnasinya. Seringkali, kurang dari 10 hari setelah kematiannya, seorang pemuda akan muncul di dataran tinggi bersalju, yang terlahir dengan pengetahuan dan dapat melafalkan Raja Gesar dalam puluhan juta kata. Bahkan setelah menemukan reinkarnasi, mereka belum bisa disebut sebagai ahli pemakaman. Mereka harus dibawa langsung oleh Lama Agung Biara Sangha, lalu menjalani upacara inisiasi sebelum mereka dapat secara resmi dianugerahi status ahli pemakaman reinkarnasi. Zhang Yi bertanya dengan rasa ingin tahu. Inisiasi? Paji Gesang mengangguk. Di hadapan banyak biksu ulung dan 4 kepala suku, sang patriark akan menuntun orang tersebut ke aula Matahari Agung di Biara Sangjia untuk upacara inisiasi. Sebelum mereka dapat secara resmi dianugerahi status ahli pemakaman reinkarnasi. Zhang Yi bertanya dengan rasa ingin tahu. Inisiasi? Paji Gesang mengangguk. Di hadapan banyak biksu ulung dan 4 kepala suku, sang patriark akan menuntun orang tersebut ke aula Matahari Agung di Biara Sangjia untuk upacara inisiasi. Roda doa akan diputar 3.600 kali untuk membangkitkan keilahian masa lalu orang tersebut. Zhang Yi benar-benar bingung karena dia tidak tahu banyak tentang studi agama. Bisakah kau singkat saja? Aku tidak tahu banyak tentang budaya keagamaan di dataran tinggi Snowy. Zhang Yi berkata sambil tersenyum. Paji Gesang berhenti sejenak dan tersenyum tak berdaya. Baiklah, kalau begitu aku akan mempersingkatnya. Sejak dunia membeku, dataran tinggi bersalju mengalami kelaparan besar, dan banyak sekali orang di dataran tinggi bersalju itu meninggal karena angin dingin. Dewa pemakaman yang merupakan dewa pelindung sekte Ton berdoa kepada para Buddha di surga. Ia mengenakan pakaian kasar, membiarkan tubuhnya telanjang, dan berjalan dengan rambut tergerai sambil bersujud di sepanjang pegunungan bersalju.
Ia juga secara pribadi memutar roda doa setinggi 3.600 kaki di biara Sangjia, berdoa memohon perlindungan Sang Buddha. Sewaktu muda, aku menerima pendidikan barat. Jangan tertipu oleh Lord Hundun. Meskipun aku seorang kepala suku di dataran tinggi bersalju, aku tidak terlalu taat pada keyakinan agama aku. Paji Gesang tersenyum malu dan berkata, meskipun tindakan kepala pemakaman itu menyentuh, aku tidak percaya akan ada keajaiban pada awalnya. Ya, katanya, matanya berbinar-binar. Pada hari ia bersujud di jalan setapak gunung, berdoa kepada para Buddha dan Bodhisattva di Aula Matahari Agung Kuil Sangjia, kami semua menyaksikan keajaiban. Suaranya dipenuhi dengan kesalehan yang tak tertandingi, dan bahkan wajahnya yang gemuk tampak dipenuhi dengan lapisan cahaya yang berharga. Pegunungan yang diselimuti salju, yang telah sunyi selama bertahun-tahun, kini memancarkan cahaya Buddha yang cemerlang di tengah malam. Aku melihat awan-awan naik dari biara Sangjia, dan pemimpin upacara pemakaman berdiri di antara awan-awan, bagaikan dewa atau Buddha. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa, bahkan bisa mengusir badai salju hanya dengan lambaian tangannya. Zhang Yi tetap diam dan mendengarkan cerita yang diceritakan oleh Paji Gesang. Ini sungguh sulit dipercaya dan sepenuhnya hanyalah rumor dalam cerita-cerita aneh. Namun ketika Paji Gesang sendiri yang mengatakannya, orang-orang terpaksa mempercayainya. Maksudmu para dewa dan Buddha melindunginya? Atau dia sendiri adalah dewa atau Buddha, dan benar-benar penguasa kuburan yang telah bereinkarnasi? Zhang Yi menatapnya dan bertanya perlahan. Paji Gesang mengangguk. Ya, dulu, aku juga tidak percaya ini, meskipun aku tumbuh besar mendengarkan cerita-cerita ini. Tapi sekarang, aku benar-benar percaya. Dan ada catatan seperti itu dalam kitab suci yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Ketika Raja Gesar, yang mewakili cahaya dan keadilan, kembali, kerajaan iblis akan muncul kembali di bumi. Gunung salju besar akan runtuh, segel kerajaan iblis akan terlepas, dan bencana akan menyerbu dunia dari jurang maut. Dunia juga akan memasuki siklus baru. Zhang Yi mendengarkan dengan tenang legenda yang diceritakan Paji Gesang, tampak tenang di permukaan. Itu hanya legenda. Paji Gesang sengaja menciptakan suasana misterius dan berbahaya, tetapi Zhang Yi tidak mempercayainya. Melihat itu, Paji Gesang menarik napas dalam-dalam lalu merapatkan tubuh gemuknya ke kursi. Apakah menurutmu hal-hal ini tidak masuk akal? Zhang Yi mengangguk, sedikit. Paji Gesang mendesah, menatap langit-langit, dan berkata perlahan, kalau dulu, aku juga pasti berpikir begitu. Tapi sekarang, banyaknya perubahan di dunia telah mengubah kaunganku. Dia menatap Zhang Yi dengan tatapan mata yang dalam. Yang mulia Keyes, kau adalah salah satu dari sedikit orang di negeri Huasu yang telah melakukan perjalanan ke Pulau Bintang di atas lautan dan jauh di dalam pegunungan Qinling. Kau memiliki pengalaman yang lebih mendalam tentang dunia misterius di bawah permukaan dibandingkan kebanyakan orang. Apakah kau tidak ingin tahu seperti apa dunia misterius di bawah bumi? Baru saat itulah Zhang Yi menatap Paji Gesang dengan serius. Aku tidak tahu, apakah kau tahu? Kumis Paji Gesang melengkung ke atas dan ada sedikit kelicikan dalam ekspresinya. Aku punya informasi yang kau inginkan. Epos autentik dari zaman Raja Gesar masih tersimpan di dataran tinggi bersalju. Kisah ini milik keluarga Paji aku, satu-satunya yang seperti itu. Ini adalah dokumen terlengkap tentang dunia bawah tanah di seluruh kerajaan Huasu dari zaman kuno hingga saat ini. Nenek moyang keluarga Paji dulunya adalah sejarawan dinasti besar yang didirikan oleh Raja Gesar. Nenek moyang mereka memulai sebagai sejarawan dan secara bertahap tumbuh kuat. Karena warisan budaya dataran tinggi bersalju berada di tangan para bangsawan, rakyat jelata tidak memenuhi syarat untuk membaca aksara Maurin, bahkan tidak mempunyai nama keluarga, dan hanya bisa hidup sebagai budak para bangsawan. Oleh karena itu, kedudukan sejarawan telah diwariskan selama ribuan tahun dan mempunyai status yang tinggi. Kemudian,
Setelah bergenerasi-generasi mengumpulkan harta, keluarga Paji menjadi salah satu dari 4 keluarga kepala suku paling bergengsi di dataran tinggi bersalju itu. Mata Zhang Yi terpaku. Hanya 4 distrik utama mereka yang berpartisipasi dalam operasi bawah tanah di pegunungan Qinling kali ini. Rincian misi tersebut tidak pernah diungkapkan kepada dunia luar. Wilayah Laut Cina Timur dan wilayah Barat Daya tidak berpartisipasi dalam misi tersebut, jadi mustahil untuk mengetahui pengalaman mereka di dunia bawah tanah. Namun Paji Gesang mengatakannya dengan akurat dan tanpa kesalahan. Mungkinkah dia benar-benar mengetahui sesuatu yang tidak diketahui? Dataran tinggi bersalju adalah negeri misterius. Sepanjang sejarah dinasti Ming Huasu, wilayah ini juga diperintah oleh ras Ming lainnya untuk jangka waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, ia mempertahankan warisan budaya yang unik. Bahkan kebakaran hebat yang menghanguskan dinasti Ming dalam sejarah gagal membakar habis mineral di dataran tinggi bersalju itu. Tatapan Zhang Yi terpaku. Paji Gesang tepat sasaran tentang apa yang paling ia takuti. Pria aneh berbaju besi hitam dari lembah kabut Qingdao, naga putih berkepala manusia dan bertubuh ular di bawah pegunungan Qinling, yang dapat berubah wujud menjadi manusia. Dia sangat waspada terhadap makhluk-makhluk kuat itu. Terlebih lagi, dia telah merampas barang-barang berharga milik makhluk-makhluk itu. Esensi dewa di Pulau Bintang, dan kristal ungu di bawah jurang pegunungan Qinling. Hingga hari ini, peringatan terakhir Raja Naga masih terngiang di benak Zhang Yi dari waktu ke waktu. Ia benci perasaan tak dikenal ini. Hanya dengan memahami sumber keberadaan misterius itu, ia dapat menemukan cara untuk mengatasinya. Tuan Pudge, cerita-cerita yang kau sampaikan sangat menarik. Aku memang agak tertarik. Tapi apa yang kau inginkan dariku? Kau tahu, di dunia ini, jika kau menginginkan sesuatu, kau harus membayar harga yang sama, atau bahkan lebih besar, sebagai gantinya. Zhang Yi mengungkapkan pikirannya secara terus terang. Senyum di wajah Pudge Toast semakin lebar. Dia tidak takut pada Zhang Yi yang bernegosiasi, tetapi dia takut Zhang Yi tidak tertarik dengan apa yang sedang dibicarakannya. Faktanya, dibandingkan dengan Zhang Yi, Paji Tusi lebih cemas. Melihat seluruh kerajaan Huasu, mungkin hanya Zhang Yi yang bisa membantunya. Kepala suku Paji berkata, 3 bulan lagi, pertemuan Dharma Chuan Zhao tahunan akan diadakan di kuil Sangjia di kota Sala. Pada saat yang sama, 4 keluarga kepala suku utama kita akan bergabung untuk membuka gerbang menuju kerajaan iblis yang tersegel di bawah gunung salju besar. Aku harap suatu hari nanti kau dapat membantuku merebut harta karun di bawah gunung salju. Zhang Yi menurunkan kelopak matanya. Gerbang kerajaan iblis? Harta karun? Kedengarannya agak konyol. Kalau aku tidak mendengarnya sekarang, aku pasti mengira kau dirasuki iblis. Paji Gesang terkekeh lalu mendesah panjang. Kau benar. Siapa yang akan percaya mitos konyol seperti itu? Tapi sekarang, hal itu benar-benar menjadi kenyataan. Balada Raja Gesar telah beredar di dataran tinggi bersalju. Setiap generasi penyair berbakat akan membangkitkan ingatan mereka dan menyanyikan kisah kuno ini. Oleh karena itu, siapapun yang ingin menyembunyikan kebenaran sejarah tidak akan mampu melakukannya. Keberadaan kerajaan iblis terukir di benak setiap penduduk negeri salju. Mereka mempercayainya tanpa ragu dan tahu bahwa Raja Gesar pernah menghancurkan kerajaan iblis dan menekan gua iblisnya di gunung salju besar. Oleh karena itu, bagi penduduk daerah salju, gunung salju besar merupakan gunung suci yang mereka sembah sekaligus sarang setan yang penuh bahaya dan ketakutan. Kerajaan iblis di bawah gunung salju besar mirip dengan jurang di bawah pegunungan Qinling, atau jurang lembah kabut di Pulau Bintang. Paji Gesang berkata dengan penuh keyakinan. Sejak malam itu ketika aku melihat cahaya Buddha turun dari gunung salju besar ke arah guru pemakaman, aku tahu pasti ada sesuatu yang luar biasa tersembunyi di baliknya. Dan di tangan keempat keluarga pemimpin besar kami memegang peta menuju kerajaan iblis. Dan di majelis Dharma Chuan Zhao tahun ini,
Ia menyipitkan mata dan merendahkan suaranya kepada Zhang Yi. Kami, keempat kepala suku, telah sepakat untuk menggabungkan peta-peta yang kami miliki. Kemudian, kami akan pergi ke kerajaan iblis bersama-sama untuk mencari zat yang dapat memberi orang-orang kekuatan besar. Oh, ya, itu mungkin termasuk esensi dewa yang pernah kau temukan, serta beberapa hal menakjubkan lainnya. Zhang Yi menatap Paji Gesang dan menatapnya selama lebih dari 10 detik. Zhang Yi menyipitkan matanya, dengan keraguan yang tak tersamarkan di matanya. Jika memang ada hal baik seperti itu, mengapa kau datang kepadaku? Aku orang luar, apa kau tidak takut kalau aku akan mengambil kesempatan yang seharusnya menjadi milikmu? Tidak ada makan siang gratis. Selama perjalanan ke Shengjing, Zhang Yi mengalami krisis besar di kaki pegunungan Qinling. Jika bukan karena momen paling kritis, entah mengapa Bai Longzi tidak membunuh mereka. Sekarang sulit untuk mengatakan apakah Zhang Yi dan keempat orang lainnya dapat kembali hidup-hidup. Karena itu, Zhang Yi tidak akan mudah tergerak oleh orang lain. Paji Gesang merenung cukup lama sebelum berkata, kami berempat, kepala suku, pernah sepakat bahwa situasi di dataran tinggi bersalju ini harus diselesaikan secara internal. Kami sama sekali tidak akan membiarkan orang luar ikut campur. Tapi sekarang, di saat kritis hidup dan mati ini, aku tak peduli. Paji Gesang tahu bahwa Zhang Yi adalah orang yang tidak akan melepaskan elang sebelum dia melihat kelinci. Tidak seorang pun berani menipu Ipsilon dengan mudah. Jadi dia memberitahu Zhang Yi tentang situasi Sueyu Gaoqian saat ini di sini. Pada awal akhir dunia, 4 keluarga besar dipimpin oleh keluarga Pudge. Keluarga Pudge mempunyai kekuasaan terbesar, prajurit paling banyak, dan pengaruh terluas di antara masyarakat wilayah salju. Namun semua itu berubah setelah seorang kepala pemakaman lahir di keluarga Yashelangtai. Pengurus pemakaman saat ini berasal dari cabang keluarga Yashelangtai. Setelah menerima bimbingan dari cahaya Buddha di Gunung Suci, ia menjadi makhluk kuat di alam Ipsilon. Kekuatan transenden ini langsung membuat seluruh daerah salju Gaoqian, termasuk kelompok mutan di daerah Sichuan dan Chongqing yang masih saling berperang, menyerah. Menurut alur waktu, ketika Undertaker dipromosikan menjadi Ipsilon, Zhang Yi masih berada di Yunque Manor, beradu kecerdasan dan keberanian dengan orang-orang dari pangkalan Xishan. Oleh karena itu, penguasa dunia bawah saat itu menggunakan kekuatannya yang sangat besar untuk menjadikan keluarga Yashelangtai sebagai raja tak bermahkota di seluruh wilayah barat daya. Jika satu perusahaan mendominasi pasar, keseimbangan akan terganggu. Keluarga Yashelangtai dengan cepat merebut kekuasaan, dan kepala keluarga Yashelangtai, Deji, juga mencuri posisi Baba Kuil Sangjia. Di dataran tinggi bersalju, politik dan agama terintegrasi, dan Nyingma dari biara Sangha mewakili pemimpin agama Buddha Tantra. Saat ini, keluarga Yashelangtai memegang kekuasaan absolut dan bahkan dapat mengeluarkan perintah atas nama dewa dan Buddha. Paji Gesang berkata dengan sungguh-sungguh, menggunakan pepatah Han Tiongkok kuno, ambisi keluarga Yashelangtai sejelas siang hari, dan diketahui semua orang. Selama 2 tahun terakhir, kekuatan 3 keluarga kami yang lain telah terkikis dengan cepat. Hanya masalah waktu sebelum kami tersingkir. Jika mereka berhasil mendapatkan harta karun kerajaan iblis di bawah gunung salju besar, kita akan tamat. Jadi kali ini aku datang ke sini, meskipun mereka sengaja mengusir aku juga mencari kesempatan untuk menghubungi sekutu yang kuat. Setelah mendengarkan penjelasan Paji Gesang, Zhang Yi mengangguk tanpa sadar. Memang benar bahwa di mana ada orang, di situ ada perjuangan. Aku punya beberapa pertanyaan untuk kau. Zhang Yi berkata dengan ringan. Paji Gesang berkata cepat, silakan bicara. Zhang Yi berkata, pertama, jika keluarga Yashelangtai benar-benar memiliki Ipsilon, maka menghancurkanmu hanyalah solusi yang mudah. Setahu aku, karena sifat khusus wilayah barat daya, kau tidak berhak meluncurkan Love Death. Maka Ipsilon itu tak terkalahkan. Tapi kenapa kau masih ada? Paji Gesang mendesah dalam-dalam.
Ceritanya panjang. Meskipun kepala pemakaman berasal dari keluarga Yashelangtai, semua kepala pemakaman sebelumnya memiliki hati yang paling murni dan sifat Buddha yang paling taat. Mereka tidak akan membunuh orang tak bersalah tanpa kaung bulu. Mereka adalah dewa pelindung penduduk wilayah salju. Jadi, kecuali Deji menemukan alasan yang tepat, dia tidak akan bisa meyakinkan kepala pemakaman untuk melenyapkan ketiga keluarga kita. Namun, karena kepala pemakaman terlalu naif, cepat atau lambat ia mungkin akan ditipu oleh Deji. Tuan Keyes, kau tidak tahu bahwa kita berjalan di atas es tipis setiap hari. Takut keesokan paginya kita akan bangun dan diserang oleh pasukan keluarga Yashelangtai. Hal ini membuat Zhang Yi sangat penasaran. Orang yang murni? Seberapa murnikah itu? Pertanyaan kedua. Kenapa aku? Zhang Yi menanyakan pertanyaan terbesarnya. Jika kau hanya ingin mencari bantuan dari luar, maka distrik Shengjing tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik. Dengan kekuatan mereka dapat dengan mudah menekan wilayah barat daya. Paji Gesang tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jika itu pilihan terakhir, maka itu mungkin pilihanku. Dia menunjuk keluar. Begini, aku membawa rombongan besar kali ini. Rombonganku cukup banyak, dan aku tidak bermaksud memamerkan kekayaanku. Secercah pemahaman terpancar di mata Zhang Yi. Apakah kau ingin berlindung di sini? Paji Gesang mengangguk tak berdaya. Aku punya ide seperti itu. Aku perlu mentransfer sebagian hartaku terlebih dahulu. Kalau aku benar-benar tidak bisa tinggal di dataran tinggi bersalju ini lagi, aku akan mengajukan permohonan perlindungan dari Shengjing. Tapi aku tidak akan membiarkan distrik Shengjing. Tapi aku tidak akan membiarkan distrik Shengjing terlibat dalam pertikaian di distrik barat daya. Karena begitu raksasa ini bergabung dalam perjuangan di wilayah barat daya, ia akan menghancurkan fondasi kita yang telah berusia ribuan tahun. Zhang Yi tentu saja memahami hal ini. Wilayah Shengjing masih merupakan kakak kandung negara bagian Huasu. Jika mereka menemukan rahasia gunung salju besar, mereka pasti akan campur tangan. Lagi pula, Shengjing telah memperoleh cukup banyak manfaat di pegunungan Qinling, dan mereka tahu apa artinya menemukan alam rahasia bawah tanah. Pada saat itu, Shengjing akan langsung mengambil alih gunung salju besar. Meskipun pasukan di wilayah barat daya akan mendapat bagian, mereka hanya dapat memperoleh bagian yang kecil. Lagi pula, semua yang ada di bawah tanah adalah milik seluruh kerajaan Huasu, dan keempat kepala suku tidak punya hak untuk menempatinya. Mampu meninggalkan mereka sebagian kecil saja sudah merupakan berkat yang besar. Mencari bantuan dari daerah lain prinsipnya sama, kata Paji Gesang. Bentrokan antar daerah akan menimbulkan terlalu banyak masalah, dan akibatnya akan sulit dikendalikan. Sambil berbicara, dia menatap Zhang Yi dengan mata menyala-nyala. Tapi, kau berbeda. Meskipun kau anggota wilayah Jiangnan, aku tahu kau tidak berafiliasi dengan kantor pusat wilayah Jiangnan. Kau adalah individu yang mandiri, seperti tentara bayaran. Kalau begitu, kau bisa datang membantuku sebagai orang bebas. Ini akan meminimalkan dampaknya. Itulah ide yang ada dalam pikiran Paji Gesang. Zhang Yi pun mengerti. Tak heran Paji Gesang begitu antusias padanya setelah tiba di Shengjing. Terutama cara dia memkaungnya, seolah-olah dia telah menemukan harta karun. Zhang Yi tersenyum. Kau yakin begitu? Aku mungkin akan mengambil semuanya darimu, meninggalkanmu dengan tangan kosong. Paji Gesang tersenyum percaya diri. Kau tidak mencari kekuasaan, tanah, atau rakyat. Aku telah meneliti informasi kau, dan aku tahu betul hal ini. Asalkan bukan ini, aku tak peduli. Sekalipun kau mencuri harta karun di bawah gunung salju besar, aku tak akan rugi banyak. Aku mungkin tidak mengerti, tapi selama keluarga Yashelangtai tidak mengerti, tidak apa-apa. Bukannya Paji Gesang tidak mengerti prinsip membiarkan serigala masuk ke dalam rumah. Namun saat ini, ada seekor harimau yang mengintai di rumahnya,
dan dia tidak punya pilihan. Atau tinggalkan wilayah barat daya dan jadilah anjing liar. Atau carilah penolong yang kuat dan cobalah. Sekalipun kita gagal, hasil terburuknya tidak lebih buruk dari ini. Zhang Yi menundukkan kepalanya sambil berpikir. Entah harus mengatakannya atau tidak, ia memang sedikit terharu. Jika benar-benar ada tempat rahasia seperti pegunungan Qinling dan lembah kabut di bawah gunung salju besar, itu pasti akan menjadi harta karun yang sangat besar baginya. Terlebih lagi, sejak 2000 tahun yang lalu, Raja Gesar mampu menekan kekuatan kerajaan iblis. Itu mungkin berarti bahwa tingkat bahaya di alam rahasia ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan pegunungan Qinling dan lembah kabut. Paji Gesang berkata bahwa itu sangat menggoda, tetapi Zhang Yi bukanlah orang muda dan tak berpengalaman. Dia telah mengalami banyak krisis setelah kiamat, dan dia mampu mengubah bahaya menjadi keselamatan setiap saat karena dia cukup stabil. Kau ingin aku membantumu hanya dengan kata-kata kosong? Bukankah itu terlalu mudah? Zhang Yi melirik Paji Gesang dengan tatapan penuh arti di matanya. Jika kau ingin aku mengambil tindakan, kau mesti memberikan beberapa manfaat nyata. Mendengar itu, Paji Gesang menggertakkan giginya dan berkata, setelah masalah ini selesai, kita bisa membagi keuntungannya 50-50. Zhang Yi terkekeh. Apakah benda di bawah gunung salju besar yang kau sebutkan itu benar-benar ada? Dan apa itu? Sulit untuk dikatakan. Paji Gesang terdiam. Tapi apa yang kutawarkan sekarang tidak akan kau pertimbangkan. Baik itu sumber daya yang dibutuhkan untuk misi maupun persenjataan dan perlengkapan. Apa yang dimiliki Zhang Yi di tangannya tidak lagi cukup, melainkan berlebih. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu murah hati hingga mengambil 500 juta tambang Yuanxi untuk berinvestasi dalam proyek genetika Deng S Technology? Jumlah orang di Tianhai terlalu sedikit, dan kebanyakan dari mereka adalah orang biasa yang tidak membutuhkan terlalu banyak sumber daya sama sekali. Bibir Zhang Yi sedikit melengkung, dan dia berkata dengan tenang, kau masih memiliki sesuatu yang sangat berharga bagiku. Paji Gesang membelalakan matanya, lalu tersenyum tak berdaya. Apakah kau berbicara tentang teks utama epos Raja Gesar? Epik Raja Gesar telah dinyanyikan oleh setiap generasi penyair berbakat, tetapi versi mereka tidak persis sama. Selain itu, cerita dan legenda tersebut sebagian bersifat mitologis, jadi sulit dikatakan apakah cerita dan legenda itu benar atau salah, dan seberapa besar kredibilitasnya. Namun, panti asuhan yang dilestarikan dalam keluarga Pudge sebenarnya dicatat oleh sejarawan pada masa itu. Meskipun ada beberapa gaya penulisan gaya musim semi dan musim gugur, kredibilitasnya masih yang tertinggi. Zhang Yi tahu bahwa jika dia ingin mengetahui apa saja hal-hal di dunia bawah tanah, dia harus menelusurinya kembali ke budaya kuno. Paji Gesang menarik napas dalam-dalam lagi. Ia terlalu gemuk, jadi setiap kali ia merasa bergairah, ia harus menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan diri. Aku bisa memberimu salinan lain, tapi kau harus berjanji untuk mewakili keluarga Pajji kita di Majelis Dharma Chuan Zhao tahun depan. Paji Gesang berkata dengan serius. Zhang Yi menggosok punggung tangannya dan berkata dengan tenang. Kalau begitu, aku harus menyelesaikan membacanya dulu. Kalau menurutku itu bermanfaat, aku akan mempertimbangkannya. Yang gelisah sekarang bukan Zhang Yi, melainkan Paji Gesang. Jika Zhang Yi sudah tahu tentang situasi di Gunung Salju Besar, bahkan jika Paji Gesang menentangnya, Zhang Yi masih bisa pergi ke Gunung Salju Besar sendirian. Dengan kemampuan ruang waktunya, bahkan jika itu dari Tianhai yang jauh ke dataran tinggi bersalju, itu hanya akan memakan waktu beberapa puluh menit. Wajah Paji Gesang berubah sedikit jelek. Namun, saat ini ia benar-benar membutuhkan bantuan orang lain. Jika ia tidak terpaksa, mengapa ia harus mencari bantuan dari orang luar? Setelah banyak pertimbangan, dia hanya bisa berkompromi dengan Zhang Yi. Tak lama kemudian, dia mengeluarkan gulungan perkamen lain dari belakang. Namun, untuk menunjukkan ketulusan, perkamen ini jelas lebih tebal dan berisi lebih banyak isi. Zhang Yi mengambilnya.
Meskipun gulungan perkamen itu menguning, gulungan itu terasa sangat lembut di tangannya. Sambil membuka gulungan perkamen itu, ia berseru kagum. Kalian memiliki teknologi yang luar biasa untuk membuat gulungan perkamen ribuan tahun yang lalu. Sungguh luar biasa. Kalian benar-benar sejarawan profesional. Paji Gesang tersenyum aneh. Memproses kulit domba itu sangat merepotkan. Tidak ada kertas perkamen. Jelas ada bahan yang lebih berkualitas. Zhang Yi menatap Paji Gesang dengan heran, dan sesaat kemudian, gerakan tangannya menjadi sedikit kaku. Ini sama sekali bukan perkamen, ini jelas kulit manusia. Teringat rumor tentang dataran tinggi salju kuno, Zhang Yi tak banyak bicara. Ia dengan tenang mengulurkan tangan dan membuka gulungan perkamen. Setelah diterjemahkan oleh sistem cerdas portabel, Zhang Yi juga memahami isi yang tercatat dalam gulungan itu. Setelah Raja Gesar yang heroik menumpas kerajaan iblis, ia mendirikan dinasti besar di dataran tinggi bersalju. Ia memerintahkan para sejarawan untuk mencatat perbuatan-perbuatan besarnya dan mewariskannya kepada generasi mendatang. Ingatkan orang-orang agar tidak lupa bahwa meskipun kerajaan iblis hancur, jurang tidak menghilang. Ketika dunia berakhir, jurang dunia iblis akan terbuka, dan iblis yang tak terhitung jumlahnya akan muncul kembali di dunia. Pada saat itu, Raja Gesar akan kembali lagi dan memimpin rakyat untuk mencegah bencana ini. Zhang Yi menjadi semakin takut saat dia menonton. Menurut legenda Raja Gesar, pahlawan besar Raja Gesar meramalkan datangnya hari kiamat lebih dari 2000 tahun yang lalu. Segala sesuatu yang terjadi hari ini bukanlah suatu kebetulan, melainkan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Zhang Yi merasa sedikit dingin di punggungnya, tetapi dia segera sadar. Telah ada banyak sekali pernyataan apokaliptik seperti itu sepanjang sejarah, dan tidak ada satupun di antaranya yang konsisten. Lagi pula, legenda Raja Gesar tidak menyebutkan secara jelas kapan datangnya kiamat. Jika kita ekstrapolasi berdasarkan situasi saat ini, itu akan tampak agak dipaksakan. Meski dalam hatinya dia berpikir begitu, Zhang Yi tetap tidak dapat menahan rasa takutnya. Dia telah selesai membaca isi buku, yang telah dipindai oleh sistem cerdas dan dapat dilihat kapan saja. Zhang Yi mengembalikan kulit manusia di tangannya ke Paji Gesang. Sejujurnya, rasanya sangat biasa dan tidak banyak konten bermanfaat di dalamnya. Zhang Yi berkata dengan tenang. Paji Gesang sedikit cemas. Seluruh buku, Raja Gesar, berisi lebih dari 20 juta kata, yang sebagian besar berisi kisah-kisah tentang tindakan heroik Raja Gesar. Jika kau ingin mendapatkan konten yang bermanfaat, kau harus membaca seluruh buku. Zhang Yi berdiri dan berkata perlahan, aku akan memikirkan masalah ini baik-baik. Aku akan memberimu jawaban setelah aku memikirkannya matang-matang. Paji Gesang segera berdiri. Berapa lama kau perlu memikirkannya? Zhang Yi tersenyum padanya dan berkata, itu tergantung pada seberapa banyak lagi yang dapat kau berikan kepadaku untuk meyakinkanku membantumu. Saat ini, ketulusan yang ditunjukkan Paji Gesang memang belum cukup. Zhang Yi jauh lebih kaya darinya. Kepala keluarga terbesar di wilayah barat daya perlu mempertimbangkan apa yang dapat ia berikan untuk membuat Zhang Yi terkesan. Paji Gesang mengerutkan kening dalam-dalam. Ia tahu bahwa Zhang Yi adalah penolong terbaik yang bisa ia temukan saat ini. Ia segera menggertakkan giginya dan berkata, baiklah, aku akan segera kembali ke Sarasiti. Aku akan memberikan beberapa informasi nanti. Aku yakin ini pasti akan mengesankan kau, Yang Mulia. Baiklah, mari kita tunggu dan lihat. Zhang Yi tampak tenang di permukaan, tetapi sebenarnya dia sedikit tergerak. Alam rahasia bawah tanah adalah harta karun yang sangat besar, dengan risiko dan manfaat. Dia tidak keberatan melakukan perjalanan itu asalkan aman. Zhang Yi meninggalkan tempat ini dan kembali ke kediamannya. Pada saat ini, semua orang telah mengemasi barang-barang mereka dan memasukkannya ke dalam ruang bayangan Jingwei. Di sudut, Fatih Su masih mengangkat wajah besarnya, tampak linglung.
Zhang Yi tidak punya waktu untuk menunggunya berjuang di sini, jadi dia memerintahkan semua orang untuk bersiap kembali ke Jiangnan. Fatih Su tidak pernah menanggapi perasaan Li Yangyang. Semua orang bisa memahami hal ini. Lagi pula, jika ini terjadi pada siapapun, mungkin akan sulit untuk menerimanya untuk sementara waktu. Namun, waktunya telah habis dan Zhang Yi tidak berencana untuk menunggunya. Jadi dia meminta semua orang untuk berkemas dan bersiap untuk pergi. Keesokan harinya, Zhang Yi dan yang lainnya meninggalkan halaman. Ketika mereka keluar dari gerbang, Zhang Yi samar-samar merasa ada sepasang mata yang mengawasi mereka dari kejauhan. Tidak hanya dia melihatnya, Liang Yu dan Hua Hua juga menyadarinya. Zhang Yi menoleh dan melihat Li Yangyang memegang pilar dengan satu tangan di bawah loteng di kejauhan, menatap tempat ini dengan tatapan rumit. Dia berbalik, menepuk bahu Fatih Su, dan mengangguk ke arah itu. Fatih Su akhir-akhir ini kurang fokus. Kepalanya berantakan seperti kaung ayam, jenggotnya berantakan, dan dia sudah beberapa hari tidak merawatnya. Dia dibangunkan oleh Zhang Yi dan melihat ke sana. Hanya dengan sekelip kaung, dia langsung menundukkan kepalanya seperti burung unta yang ketakutan, berpura-pura tidak melihatnya. Zhang Yi memutar matanya. Lagi pula, hubungan kita baik-baik saja. Aku bahkan menyelamatkan nyawamu di Qinling Abyss. Bukankah ide yang buruk untuk melakukan ini? Su si gendut bergumam, aku tahu. Tapi sekarang aku tidak tahu ekspresi apa yang harus kupakai untuk menghadapinya. Zhang Yi terdiam, jadi kau memilih melarikan diri. Melarikan diri memang memalukan, tetapi berhasil. Fatih Su membantah. Zhang Yi mengangkat bahu dan setuju dengan apa yang dikatakan Fatih Su. Mereka yang mendorong orang lain agar berani dan menghadapi situasi tak terduga adalah penguasa sosial atau orang luar. Orang yang berada dalam situasi tersebut merasa sulit menghadapi segala sesuatu dengan pikiran tenang. Terkadang melarikan diri adalah ide yang bagus. Liang Yu jarang mengomentari urusan pribadi orang lain. Namun kali ini, dia jarang berkata kepada Fatih Su, apapun pilihan akhirmu, aku pikir kau setidaknya harus memberinya jawaban yang tulus. Aku tahu segalanya. Fatih Su menundukkan kepalanya dan sengaja pindah ke sisi jalan yang lain agar orang lain dapat menghalangi tubuhnya. Aku akan bicara baik-baik dengannya nanti. Ia tidak memiliki keberanian untuk mengatakannya secara langsung. Mungkin ia akan dapat mengucapkan kata-kata itu melalui perangkat elektronik yang paling dikenalnya setelah kembali ke kota Tianhai. Zhang Yi berkata sambil bercekau. Jika kedua kata itu tidak bergetar, kau tidak akan menyadari betapa tidak nyamannya kau, kan? Wajah Fatih Su berubah semerah hati. Bos, tolong berhenti bicara. Baiklah, apapun yang kau mau. Zhang Yiman melambaikan tangannya tanpa sadar. Sebelum pergi, Qin Qigong dan yang lainnya datang untuk mengantarnya secara langsung. Akibatnya, mereka menjadi semakin khawatir tentang sikap Zhang Yi. Rasa hormat harus diraih dengan kekuatan. Kekuatan yang ditunjukkan Zhang Yi di pegunungan Qinling sedikit lebih kuat daripada Zhang Changgong dan Han Shanzuo. Ini cukup untuk membuat orang menghormatinya. Setelah sekian lama mengantar kalian, akhirnya kami harus mengucapkan selamat tinggal. Silakan kembali karena kalian sudah tiba. Setelah kembali, aku akan membahas berbagai hal dengan para pemimpin wilayah Jiangnan dan akan segera mengirimkan personel ke pegunungan Qinling. Sebelum Zhang Yilin menaiki pesawat, dia berkata kepada biksu Qin Qigong. Qin Qigong tersenyum dan mengangguk. Tidak perlu terburu-buru untuk urusan ini. Ekspedisi Lipan terakhir belum lama berlalu, jadi kita tidak berani gegabah menambang urat biji Yuanxi. Kami akan mengirimkan tim secara bertahap untuk mensurvei lingkungan sekitar terlebih dahulu. Kami baru akan mulai menambang setelah memastikan tidak ada bahaya. Zhang Yi mengangguk. Benar. Kita bahas nanti. Urat kuarsa di bawah pegunungan Qinling sangat besar, mengandung energi dalam jumlah yang tak terbayangkan. Tidak mungkin bagi distrik Shengjing untuk berbuat sesuatu yang kecil mengenai hal ini.
Terlebih lagi, kali ini, Zhang Yi telah menemukan sejumlah besar urat kuarsa yang menumpuk menjadi puluhan gunung tinggi di ruang angkasa asingnya. Jadi dia tidak terburu-buru untuk saat ini. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang di Shengjing, Zhang Yi dan teman-temannya naik ke pesawat. Pesawat F-37 yang berbentuk cerutu itu terbang keluar dari Kaura dalam ruangan, melesat ke awan tebal, lalu terbang menuju ke selatan. Fatsu duduk di dekat jendela, dagunya ditopang satu tangan, matanya dipenuhi kebingungan dan kesedihan. Seorang pelayan datang dan bertanya dengan khawatir, "Tuan Su, apakah kau merasa tidak enak badan?" Fatsu tiba-tiba menutupi wajahnya dengan tangannya, menundukkan kepalanya dan berkata, "Tidak apa-apa, aku hanya sedikit sedih." Zhang Yi memperhatikan dari belakang dengan kerutan di wajahnya. "Semua yang kau katakan adalah dialogku." You Ke dan Yang Xin di sampingnya tidak dapat menahan tawa. Kota Shengjing menjadi semakin kecil di mata mereka hingga hampir tidak terlihat. Di daratan luas dan kosong kota Shengjing, Li Yangyang mengangkat kepalanya, menyaksikan pesawat perlahan terbang menjauh, lalu menundukkan kepalanya dalam diam. Apakah masih sulit untuk menerimanya? Ia menekan pinggiran topinya, lalu berbalik dan berjalan pergi. Salju yang turun berhamburan di bahu dan topinya, membuatnya tertutup salju. Zhang Yi dan timnya tiba di kota Blizzard terlebih dahulu. Misi itu berhasil diselesaikan, jadi tentu saja aku perlu melapor kepada Zhu Zheng terlebih dahulu. Ini karena rasa hormat padanya. Berita tentang selesainya misi tersebut telah disampaikan kepada Zhu Zheng oleh Deng Shentong, jadi Zhu Zheng sangat gembira hari ini. Setelah semua orang turun dari pesawat, mereka disambut hangat oleh delegasi yang dipimpin oleh Zhu Zheng. Begitu pintu kabin terbuka dan Zhang Yi turun dari pesawat, Zhu Zheng berjalan 2 langkah dan menggenggam tangan Zhang Yi erat-erat. "Keyes, hahaha, Kapten Keyes kita, kau benar-benar harta karun distrik Jiangnan kita. Aku tidak menyangka masalah ini akan selesai dengan sempurna, dan selesai dalam waktu kurang dari sebulan. Kalian semua adalah kontributor hebat bagi distrik Jiangnan." Di belakang Zhu Zhengfa adalah Zhu Yu, Bai Qi Changqing, Wu Di dan lainnya. Banyak di antaranya adalah kenalan lama Zhang Yifa. Zhu Zheng membawa mereka ke sini secara khusus, dan tujuannya adalah untuk memainkan kartu emosional dengan Zhang Yi. Zhang Yi tertawa diam-diam dalam hatinya. Zhu Zheng pasti memiliki beberapa saluran dan tahu bahwa Zhang Yi mengendalikan 30% urat kuarsit. Aku khawatir dia akan bersikap tidak tahu malu dan meminta lebih banyak lagi pada Zhang Yi nanti. Zhang Yi menyampaikan beberapa ucapan santai dan ketika ia memperhatikan dengan saksama sekelompok orang yang datang untuk menyambutnya, ia mendapati banyak wajah-wajah yang dikenalnya. Selain orang asing dari kota Blizzard, ada juga banyak anggota Federasi Kekuatan Super ketika bulan korosi menyerbu wilayah Jiangnan. Para mutan ini, yang tersebar di seluruh negeri dan bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban setempat, telah berkembang biak dengan sangat pesat 2 hari setelah kiamat. Mungkin sekelompok mutan jatuh, dan mutan baru menggantikannya. Akan tetapi, tak ada seorang pun yang bertahan hingga hari ini adalah orang yang berkarakter sederhana. Setidaknya 50% orang yang berkumpul di Federasi Kekuatan Super pertama bergabung dengan kota Blizzard. Kota Blizzard semakin kuat sekarang. Ini alasan untuk merayakan. Zhang Yi berkata pada Zhu Zheng sambil tersenyum. Zhu Zheng mendesah pelan. Jiangnan terlalu besar, dan ada terlalu banyak masalah. Kita tidak akan pernah punya cukup tenaga, jadi kita harus terus-menerus mengisinya. Keluarga-keluarga di wilayah Jiangnan tidak berkecukupan. Zhang Yi sendiri mengetahui hal ini. Wilayah Jiangnan terlalu luas, kota Tianhai dekat dengan laut, dan karena konspirasi Yuan Kongye, sebagian besar orang yang selamat di kota Tianhai terbunuh. Jadi sekarang, populasi kota Tianhai telah berkurang, struktur kekuasaan telah stabil, dan tidak banyak konflik. Namun situasi ini berbeda di tempat lain. Jumlah penyintas di kota berukuran sedang dapat mencapai ratusan ribu.
Di daerah pedesaan yang sumber makanannya relatif mencukupi, para penyintas yang tersebar tidak menaati batasan wilayah Jiangnan. Oleh karena itu, geng dan faksi terbentuk di mana-mana, dan ada banyak kekuatan kecil yang tersebar di mana-mana. Di kota-kota sekitar kota Tianhai saja, terdapat tidak kurang dari 20 organisasi dengan berbagai ukuran. Hanya saja Qi Wei tahu bahwa Zhang Yi berada di kota Tianhai, jadi tidak ada seorang pun yang berani mendekati wilayah pengaruh kota Tianhai. Di mana ada manusia, di situ ada konflik. Wajar jika kekuatan besar dan kecil saling berebut makanan, energi pemanas, dan pakaian. Selain itu, beberapa hewan bermutasi dan menjadi binatang buas yang menimbulkan masalah. Ini sebagian besar adalah hewan liar di pegunungan dan sungai. Ada juga anjing ganas dan setan kucing yang bermutasi di desa-desa pegunungan terpencil. Sebagai Komkaun wilayah Jiangnan, meja Zhu Zheng dipenuhi dengan laporan dari berbagai wilayah setiap hari, yang mengharuskannya menugaskan orang untuk menanganinya. Jabatan pemimpin puncak di wilayah ini tampaknya mulia, tetapi sesungguhnya penuh tekanan dan kurang tepat. Yang kau butuhkan sekarang adalah seorang Ipsilon yang mematuhi perintahmu. Zhang Yi berkata kepada Zhu Zheng sambil tersenyum, lalu melirik Zhu Yu yang tidak jauh di belakangnya. Bagaimana kabar putri baptismu akhir-akhir ini? Apakah kekuatannya sudah membaik? Zhu Zheng berkata, tubuhnya kini telah berkembang ke tingkat orang parubaya, dan dia sudah memulai latihan tempur. Dia masih selangkah lagi untuk mencapai alam Ipsilon. Ada sedikit penyesalan di matanya, tapi aku tidak bisa mengambil langkah itu. Zhang Yi berkata dengan tenang, bagaimanapun, dia bukan Yuan Kongye. Zhu Yu hanya memiliki setengah energi dasar Yuan Kongye, jadi batas atasnya tidak setinggi Yuan Kongye. Jika kau ingin menerobos, satu-satunya cara sejauh ini adalah dengan menggunakan esensi dewa. Namun Zhang Yidan tidak mau membantunya. Jika dia memiliki sesuatu, dia hanya akan mengutamakan orang-orang di sekitarnya. Zhu Zheng sangat mengenal karakter Zhang Yi, jadi dia tidak meminta bantuan Zhang Yi. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, "Jangan bahas itu. Kau sudah berhasil menyelesaikan misi ini dan kembali. Kau harus tinggal sehari dan minum-minum denganku. Lalu ceritakan secara detail tentang pengalamanmu di Shengjing." Sekelompok orang dengan antusias mengundang Zhang Yi dan yang lainnya kembali. Perjamuan itu sangat megah. Zhang Yi perlahan mengeluarkan secangkir teh hangat dari sakunya, tetapi tidak memilih untuk meminumnya. Zhu Zheng dan yang lainnya sudah lama terbiasa dengan kehati-hatian Zhang Yi, jadi mereka tidak menunjukkan ketidaksenangan apapun. Namun pada perjamuan mereka, hanya orang-orang penting saja yang duduk di sana. Zhu Zheng, Zhu Yu, Deng Yuanbo, Deng Shentong, dan Panglima Tempur Tu Yunlie. Di pihak Zhang Yi, hanya dia dan Yang Xinxin yang duduk. Setelah saling bersulang, ia memuji Zhang Yi dan yang lainnya atas kerja keras mereka, lalu bertanya tentang pengalaman mereka di Shengjing. Zhang Yi melirik Deng Shentong dan menceritakan kisahnya secara singkat. Tentu saja, dia menghilangkan hal-hal yang tidak seharusnya dikatakan. Misalnya, peradaban manusia ular yang kuat dan misterius yang ditemui di dasar jurang. Bahkan Deng Shentong dan Zhang Yi tidak diberitahu tentang masalah ini. Hanya orang-orang di sekitarnya yang mengetahuinya. Tetapi bahkan setelah mendengar ini, Zhu Zheng dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah penuh emosi. Zhu Zheng berkata, "Aku tak pernah menyangka akan ada bahaya seperti itu di bawah pegunungan Qinling. Jika suatu hari nanti, wilayah Jiangnanku juga bertemu monster seperti itu, apa yang akan kulakukan?" Dia mendesah dalam-dalam, matanya penuh kekhawatiran. Deng Yuanbo terkekeh, menatap Zhang Yi dan berkata, "Untungnya, kita punya Kapten Case." Zhang Yi tersenyum sedikit dan tidak berkomentar. Risiko dan peluang selalu ada. Munculnya wilayah rahasia di wilayah Jiangnan belum tentu buruk. Jika ditangani dengan baik, wilayah Jiangnan mungkin akan bangkit menjadi kekuatan besar. Zhu Zheng terkekeh. Benar sekali.
Jika Sheng Jing tidak mendapatkan esensi dewa dan tambang Yuan dari pegunungan Qinling, bagaimana mungkin ia bisa menjadi pemimpin 6 wilayah utama kerajaan Huasu? Ketika menyangkut Yuan Kuang, Zhang Yi hanya tersenyum dan tidak menjawab. Zhu Zheng mengakhiri topik pada waktu yang tepat. Di tengah-tengah makan, Zhu Zheng mengatakan dia tidak dapat minum banyak dan meninggalkan meja. Namun dia meminta Zhang Yi untuk pergi bersamanya. Pada titik ini, waktunya untuk mulai bekerja. Sekarang, dua tokoh yang sangat berkuasa di wilayah Jiangnan tengah mendiskusikan topik-topik yang tidak seorang pun berhak mendengarnya. Zhang Yi dan Zhu Zheng datang ke ruang tunggu di belakang. Setelah mereka duduk, pelayan menuangkan teh hangat untuk mereka, lalu pergi dengan hormat. Pintu besar itu tertutup rapat. Kedap suara di sini sangat baik. Begitu pintu ditutup, rasanya seolah-olah benar-benar terpisah dari dunia luar. Tanpa orang luar di sekitarnya, ekspresi Zhu Zheng langsung menjadi serius dan sungguh-sungguh. Dia menatap Zhang Yi dan bertanya, "Zhang Yi, mengenai tambang Yuan, apakah Qin Qigong mengatakan kapan kita harus mengirim orang ke sana untuk menambangnya?" Zhang Yi menaruh tangannya di atas meja kopi dan mengetuknya pelan. "Kita harus menunggu sebentar. Lagi pula, pertempuran itu terlalu brutal, dan masih ada kelabang di bawah tanah yang belum sepenuhnya dibasmi. Penambangan juga perlu memastikan keselamatan, bukan begitu?" Zhu Zheng mengangguk, "Itu benar." Ekspresinya tampak sedikit menyesal. Lagi pula, ia sudah lama merindukan sumber daya ajaib baru itu. Zhu Zheng mengambil cangkir teh dan menyeruput teh hangatnya. "Zhang Yi, kudengar kau tampil sangat baik kali ini dan mendapatkan lebih dari 10% biji Yuanxi. Benarkah?" Zhang Yi berkata dengan tenang, "Benar." Dia mengangkat 3 jari ke arah Zhu Zheng. "Aku mendapat 30% penuh." Mata Zhu Zheng tiba-tiba berbinar penuh semangat, bagaikan seekor kucing rakus yang telah menemukan harta karun naga, dan tubuhnya mencondong ke arah Zhang Yi. 30%. 30% penuh biji Yuan, kekayaan yang luar biasa ini, akhirnya jatuh ke tangan. Ia berhenti sejenak, lalu mengganti topik. "Telah jatuh ke tangan para jenius wilayah Jiangnan kita." Zhang Yi tersenyum namun tidak berkata apa-apa. Senyum Zhu Zheng agak menyanjung, dan dia menggosok tangannya dengan penuh semangat dan berkata, "Zhang Yi, sumber dayamu begitu banyak, kau pasti tidak bisa menggunakan semuanya. Bolehkah aku menukar beberapa perlengkapan denganmu?" Zhang Yi telah memikirkan semua ini sejak lama. Dia hanya menunggu Zhu Zheng berbicara. "Kita tidak kekurangan persediaan dasar. Tapi kalian bisa menukar senjata dengan batu elemen dariku." Meskipun Lu Keren tidak dapat membuat senjata, dia harus menempa senjata sendiri, yang pada akhirnya akan menghabiskan kekuatan fisik dan kekuatan supernaturalnya. Oleh karena itu, Lu Keren lebih cocok untuk membuat senjata canggih, tetapi tidak bagus dalam memproduksi senjata skaur berskala besar. Ini sama sekali bukan masalah bagi kota Blizzard yang memiliki gudang senjata. Zhang Yi mencelupkan jarinya ke dalam teh dan menulis angka 7 di meja kopi. "Sesuai perjanjian, seharusnya aku memberi kau setengah bagian, yaitu 5%. Sekarang aku punya 7%. Tambahan 2% ini cukup untuk meningkatkan produktivitas kau." Urat kuarsa di bawah pegunungan Qinling mengandung mineral dalam jumlah yang sangat besar. Meskipun hanya 2%, itu sudah cukup untuk mendukung operasional seluruh kota Blizzard sejauh puluhan kilometer. Yang dibutuhkan hanyalah beberapa senjata termal yang terbuat dari bahan dasar. Zhu Zheng sangat gembira. Senjata memang tidak bernilai bagi mereka. Hanya Zhang Yi yang membutuhkan sejumlah besar senjata untuk menggunakan keterampilannya yang sangat menguras energi Lord of War untuk menghadapi mutan seperti Li Changgong. Jadi dia membutuhkan banyak senjata. Keduanya langsung cocok dan tidak ada masalah dengan kesepakatan itu. Namun, Zhu Zheng masih belum puas. Orang-orang selalu memanfaatkan orang lain. Zhu Zheng menggosok-gosok tangannya. "Tambahan 2% memang bagus,
Tapi kau sudah punya lebih dari 20% mineral. Jadi kau tidak bisa menggunakan semuanya, kan? Bagaimana kalau kita tukar dengan yang lain? Zhang Yi tersenyum lebar dan berkata kepada Zhu Zheng, "Jangan serakah. Bisnis kita bukan bisnis satu kali. Kalau kau punya urusan lain nanti, kita bisa lanjutkan transaksi ini. Dan aku memang punya kegunaan untuk biji itu." Zhang Yi tidak mengatakan sesuatu yang final. Dia juga berjanji memberikan 5% kepada Deng S Technology, ditambah 7% kepada Zhu Zheng, dan dia sendiri masih memiliki 18% saham di tambang kuarsa. Seperti yang dikatakan Zhu Zheng, Zhang Yi tidak akan mampu menggunakan semua energi ini bahkan jika ia memasang AC sentral untuk seluruh kota Tianhai. Namun Zhang Yi terbiasa menimbun perlengkapan untuk keadaan darurat. Terlebih lagi, mecha yang ingin dibangun lukeran membutuhkan energi yang sangat besar. Zhu Zheng berusaha sekuat tenaga membujuk Zhang Yi, tetapi Zhang Yi menolak untuk menyerah. Jadi dia hanya bisa mengangguk dan setuju tanpa daya. Setelah itu, Zhang Yi mengingatkan Zhu Zheng untuk ingat menyiapkan sejumlah tenaga kerja. Ketika mereka pergi ke pegunungan Qinling untuk menambang, mereka perlu menyediakan personel mereka sendiri. Zhu Zheng mengangguk. Kita punya cukup tenaga di kota Blizzard untuk menangani ini. Tapi bagaimana dengan kalian di Tianhai City? Zhang Yi berkata, kita bisa mengirim beberapa orang saja, tapi kita tidak mampu mengirim orang ke tambang. Kau harus datang ke sini. Baiklah, masalah ini tanggung jawabku. Setelah mengobrol dengan Zhu Zheng tentang hal-hal ini, Zhang Yi tidak berencana untuk tinggal lama di kota Blizzard. Pada saat ini, dia ingin segera kembali, karena di tempat berbeda itu, ada sesuatu yang paling dia pedulikan. Itulah kristal ungu yang diperoleh dari piramida ungu di dunia misterius. Sedangkan untuk keluarga Deng, Zhang Yi tidak datang untuk menyapa, melainkan bertemu Deng Yuanbo secara pribadi. Setelah biji kuarsa dikirimkan, Zhang Yi menggunakan kemampuan spasialnya untuk secara diam-diam mengirimkan sebagiannya kepada mereka. Zhang Yi dan Zhu Zheng keluar dari ruang tunggu di belakang. Aku melihat Fatih Su tidak duduk di meja makan, tetapi menemukan sudut terpencil, diam-diam memperhatikan salju yang turun di luar jendela. Sesekali ia mendesah dan menggumamkan sesuatu seperti, sejak zaman dahulu, cinta selalu ditinggal dengan penyesalan yang kosong, dan penyesalan ini takkan pernah berakhir. Selama waktu ini, Lan Xincheng juga memberi isyarat kepadanya untuk pergi ke lantai 2 untuk beristirahat sejenak. Baru-baru ini, kota Blizzard telah melatih beberapa gadis baru dan membentuk kota Blizzard Song and Dance Troupe, yang dapat tampil untuk Fatih Su. Namun Fatih Su diam-diam menggelengkan kepalanya dan menolak. Hal ini mengejutkan Lan Xincheng. Ia bertanya-tanya mengapa pria gemuk ini mengubah kepribadiannya. Zhang Yi tahu bahwa dia masih tidak bisa melupakan Liang Yang, tetapi masalah emosional hanya dapat diselesaikan seiring waktu, dan tidak ada orang lain yang dapat ikut campur. Setelah menyelesaikan makanannya, Zhang Yi berkata dia ingin kembali. Zhu Zheng datang bersama anak buahnya dan berkata kepada Zhang Yi, "Karena kita sudah di sini, mari kita selesaikan masalah ini." Kemudian, banyak orang di sekitar Zhang Yi berpartisipasi dalam pertempuran resmi ini. Namun, Liang Yu dan yang lainnya tidak memiliki nama sandi resmi, yang tidak kondusif untuk tindakan di masa mendatang. Oleh karena itu, Zhu Zheng berencana untuk mendaftarkan mereka secara resmi dan memberi mereka nama sandi militer Huasu. Ini dapat dianggap sebagai memiliki sebuah organisasi. Zhang Yi berkata dengan nada bercekau. Dia memanggil Liang Yu dan beberapa orang lain, terutama personel tempur, yang membutuhkan nama sandi resmi. Adapun yang Xin Xin dan yang lainnya, mereka bersembunyi di ruang bayangan Jingwei dan tidak berpartisipasi langsung dalam pertempuran. Jadi mereka tidak bersemangat dengan apa yang disebut nama kode. Masih banyak lagi kode yang dapat dipilih dalam basis data. Setelah semua orang memilih, mereka semua mengonfirmasi nama kode mereka sendiri. Su Chunlei, yang memiliki nama sandi Tianpeng Shuai, memang sesuai dengan namanya. Saat mengonfirmasi nama kode ini,
Fatih masih memasang ekspresi bingung di wajahnya, bergumam sesuatu seperti, sejak zaman dahulu, cinta hanya diikuti oleh penyesalan, dan penyesalan ini tidak akan pernah berakhir. Semua orang ingin tertawa saat melihatnya. Yu Jiguang, dengan nama Sandi Luwu, adalah binatang mitos sekuat harimau dalam mitologi kuno. Liang Yu, dengan nama Sandi, wanita misterius 9 surga, adalah seorang Valkyrie dan dewi perang dalam mitologi kuno. Bahkan Sixi telah menarik banyak perhatian dari beberapa zona perang besar karena penampilannya yang istimewa di medan perang. Ia mendapat nama kode mitologinya sendiri Kyongki. Zhang Yi mengambilnya dan mengusap kepalanya sambil tersenyum. 4 monster besar dalam mitologi kuno adalah Chaos, Tao Tie, Kyongki dan Taowu. Kyongki dan Chaos keduanya adalah binatang berkaki 4. Jadi nama Sandi satu orang manusia dan satu kucing tampaknya merupakan padanan yang sempurna. Nama Tao Tie adalah milik Lu Huang, kapten pasukan iblis. Hanya Taowu, nama kode ini belum digunakan. Semua pejuang memiliki nama kode mereka sendiri, dan akan menjadi personel terdaftar secara resmi di masa mendatang. Setelah itu, Zhang Yi membawa anak buahnya, menolak upaya Zhu Zheng dan yang lainnya untuk menahannya, dan meninggalkan kota Blizzard untuk kembali ke Tianhai. Tak lama kemudian, Zhang Yi dan teman-temannya kembali ke Tianhai. Kali ini kami pergi sebentar saja, tetapi semua orang sangat gembira. Lagi pula, meskipun misi ini berisiko, misi ini tidak terlalu besar. Para pejuang mendapat banyak manfaat dari latihan, sementara para non-pejuang menikmati pemkaungan indah di utara dan berada dalam suasana hati yang baik. Ketika kami kembali ke tempat perlindungan, salju di luar pintu lebih dari 1 meter tebalnya karena tidak ada yang membersihkannya. Fatih berjalan mendekat dan menggunakan kemampuan snowblowing-nya untuk meniup salju tebal di sekitar tempat perlindungan, menampakkan alun-alun besar di depan pintu. Zhang Yi keluar dari mobil, berjalan dan membuka pintu menggunakan sistem keamanan 3 lapis yakni iris, sidik jari, dan kata sandi. Begitu semua orang memasuki rumah, mereka dengan gembira melemparkan mantel tebal mereka ke tanah dan menghempaskan diri ke sofa dan selimut tebal. Wah, akhirnya kau kembali. Setelah jalan-jalan keluar, aku masih merasa seperti di rumah. Nyaman, sofa ini sangat nyaman. Zhang Yi kembali ke kamarnya dan berganti pakaian santai, lalu pergi ke ruang tamu dan duduk santai di sofa sambil menonton TV. Tentu saja tidak ada program TV baru, tetapi sistem elektronik menyimpan banyak program lama yang dapat ditonton. Sejujurnya, kau tidak akan pernah melihat hal yang sama lagi seumur hidup kau. Tetapi Zhang Yi lebih suka menonton beberapa film dan serial TV klasik, dan setiap kali dia menontonnya lagi setelah beberapa saat, rasanya selalu berbeda. Semua orang tergeletak di sofa dalam keadaan berantakan, dan Zhang Yi menghampirinya untuk menuangkan secangkir kopi atau teh susu. Duduk di depan jendela besar dari lantai sampai ke langit-langit, terdengar deru angin utara dan salju turun di luar, sementara ruangan terasa hangat dan api arang menyala di perapian di dekat dinding. Keluarga dan teman-teman berkumpul, menikmati waktu luang dan kehangatan momen itu. Perasaan ini sungguh membahagiakan. Tepat setelah itu, bab 1223-1234, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah Huft. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Itu aja, terima kasih.